Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 895, Memasuki Benteng. Tuan Su Sengkun tidak membawa identitasnya, sedangkan identitas Gu Yuena sah. Bagaimana saya mengelola situasi ini? Saudari Sing tertegun sejenak. Dia tidak memiliki identitasnya lulus. Apa yang terjadi? Tuan Su Sengkun berkata dia meninggalkannya. Hati Sister Sing menjadi dingin sejenak ketika dia berbicara dengan suara yang dalam, meninggalkannya. Bagaimana mungkin? Bawa mereka ke ruang observasi sebelum memanggil pasukan inspeksi untuk memverifikasi identitasnya. Iya nih. Petik 2. Gerbang baja di depan mereka perlahan membuka saat Tang Wulin dan Gu Yue keduanya masuk bersama. Penampilannya saat ini sama dengan Su Sengkun dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia bahkan telah mengadopsi bentuk tubuh Su Sengkun menggunakan kekuatan jiwanya dan kekuatan garis keturunan. Dia mengenakan jubah biasa. Gu Yue mengikuti di sisinya dengan hormat. Tuan Su Sengkun, kita perlu memanggil pasukan pengamat untuk memverifikasi identitas Anda ketika Anda telah meninggalkan kartu identitas Anda. Miss Gu Yuena, identitas Anda sudah diperiksa, sehingga Anda diizinkan masuk. Gu Yuena. Dada Tang Wulin mengencang sesaat ketika dia mendengar nama Gu Yue. Dia berbalik dan melihat ke arah Gu Yue di sisinya. Mengapa mereka memanggilnya Gu Yuena? Tentu saja, dia tidak akan merasa bingung jika itu hanya nama yang digunakan sebelumnya karena nama itu tidak lain hanyalah sebutan. Namun, Gu Yue memiliki penampilan naer saat ini. Situasinya berbeda sekarang. Meskipun dia merasa terkejut di hatinya, dia tampak tenang dan tenang. Lagi pula, niat utamanya adalah meninggalkan benteng. Tidak perlu. Aku akan bergabung dengan Tuan Su Sengkun untuk memverifikasi identitas kita bersama. Gu Yue segera menolak. Sementara itu, dinding di depan terbuka untuk mengungkapkan benda seperti kotak logam persegi di dalam dengan beberapa lampu sinyal berkedip-kedip di permukaannya. Apakah dua tamu terhormat kita akan mengikutiku? Setelah mengatakan itu, kotak persegi maju ke depan dan menuntun mereka menyusuri jalan setapak dari logam melalui pintu logam. Tang Wulin hanya bisa mengandalkan kekuatan persepsi spiritualnya untuk merasakan lingkungannya setelah dia kehilangan bimbingan flora saat memasuki tempat ini. Namun, ia segera menemukan bahwa usahanya sia-sia. Dinding logam di sekitarnya memiliki ketebalan lebih dari 2 kaki. Selain itu, dinding-dinding itu pasti dibentengi dengan energi jiwa yang bahkan oleh pembangkit tenaga listrik titel Douluo tidak dapat melarikan diri dari tempat ini dengan paksa, apalagi manusia yang lebih rendah. Benteng diperkuat dengan pertahanan sedemikian rupa sehingga benar-benar sulit untuk meninggalkan tempat ini tanpa terdeteksi. Mereka mengikuti robot itu untuk melintasi jalan beraspal logam dan masuk melalui pintu logam tebal. Mereka tiba di ruang logam yang tertutup rapat. Tang Wulin bisa melihat segala macam perangkat jiwa yang kuat di semua sudut ruangan. Ini seharusnya ruang observasi. Tang Wulin dengan tenang duduk di kursi sementara Gu Yue berdiri di dekatnya dengan ekspresi dingin namun tenang, seperti dirinya sebelumnya. Untuk memastikan bahwa ia mempertahankan kondisinya saat ini, Tang Wulin menghabiskan banyak upaya dalam melatihnya kemarin. Tidak butuh waktu lama sebelum bagian dinding dibuka dengan beberapa orang keluar dari dalam. Mereka semua mengenakan pakaian perang dan dipersenjatai dengan senjata jiwa di tangan mereka. Perangkat jiwa di sekitarnya menyala segera dan ditujukan ke Tang Wulin dan Gu Yue. Setiap tindakan mereka yang mencolok akan segera memicu serangan habis-habisan. Orang yang bertanggung jawab tampaknya berusia lebih dari 40 tahun. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berbicara dengan dingin, "Spiriter Su Sengkun, mengapa identitasmu tidak bersamamu?" "Aku meninggalkannya," Tang Wulin berbicara dengan nada datar. Inspektur berbicara dengan ekspresi serius di wajahnya, "Sebagai pejabat tinggi dari Pagoda Roh, saya akan mengambil tindakan disipliner terhadap Anda karena melanggar aturan. Harap perhatikan." Dimengerti. Suara Tang Wulin terdengar persis seperti suara Su Sengkun sehingga dia tidak bisa dibedakan dari orang yang dia tiru. Inspektur berbicara, "Saya akan mulai memverifikasi identitas Anda selanjutnya. Silakan lakukan pengenalan sidik jari dan iris." Inspektur lain berjalan mendekat dengan sebuah alat di tangannya ketika dia mengatakan itu. Tang Wulin pernah belajar dari iblis-iblis tua bahwa ia perlu menggunakan metode dengan tingkat keberhasilan setidaknya 60% untuk melakukan infiltrasi sempurna. Kemudian,
Ia perlu secara bertahap meningkatkan tingkat keberhasilannya melalui pengamatan dan adaptasi selama proses infiltrasi. Saat ini, tidak ada gunanya baginya untuk mengamati lebih lanjut karena dia sudah menghadapi situasi yang membuatnya tidak mungkin untuk memperbaiki tingkat kesuksesannya. Tang Wulin berdiri untuk melakukan pengenalan sidik jari dan iris. Tiba-tiba, dia memeluk Gu Yue, yang berada di sisinya, dengan kecepatan kilat sambil mundur pada saat yang sama. Salah satu tangannya sudah memiliki chokehold di tenggorokan Gu Yue. Perangkat jiwa sistem pertahanan segera bereaksi terhadap situasi dengan menembakkan sinar yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi tubuh Tang Wulin. Pada saat yang sama, Tang Wulin membuat reaksi yang sangat aneh. Dia menarik Gu Yue saat dia melangkah mundur. Dia menggunakan tubuh Gu Yue untuk melindungi dirinya sendiri sementara lapisan cahaya kuning berkabut menyebar langsung untuk menjerat tubuh bagian atas Gu Yue. Sinar yang menembak ke sinar kuning tersebar terpisah. Tang Wulin menyeret Gu Yue saat mereka mundur ke sudut. Setidaknya, dia tidak harus menghadapi musuh-musuhnya dari keempat arah di posisinya saat ini. Hentikan serangannya atau aku akan membunuhnya. Suara dingin Tang Wulin menggema di seluruh ruangan. Semua serangan berhenti tiba-tiba sementara inspektur juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka menangani situasi seperti itu. Di sisi lain, Gu Yue begitu asyik dengan aksi itu sehingga wajahnya dipenuhi dengan kejutan dan ketakutan. Gu Yue adalah trik terakhir Tang Wulin. Tidak ada keraguan bahwa posisi Gu Yue agak tinggi di Spirit Pagoda. Selanjutnya, gurunya adalah wakil guru Pagoda Roh. Setidaknya ada beberapa kepastian dalam menggunakan hidupnya untuk memeras Pagoda Roh. Meskipun tingkat keberhasilannya mungkin bahkan tidak 60%, itu akan dianggap sukses jika Gu Yue bisa bekerja sama dengan baik dengannya. Tang Wulin hanya memiliki rencana ini karena tidak ada peluang lain. Sinar kuning yang mengelilingi tubuh Gu Yue berasal dari torso Bone dari Mountain Dragon King. Dia menggunakannya untuk menyembunyikan identitasnya sehingga dia tidak perlu melepaskan jiwa bela diri dan baju perangnya. Siapa kamu? Kamu bukan Tuan Spiriter. Inspektur berteriak dengan marah. Tang Wulin memberikan ham dingin. Tentu saja tidak. Tapi kalian semua harus sudah memverifikasi bahwa gadis bersamaku adalah pejabat tinggi Spirit Pagoda Anda. Biarkan aku keluar dari tempat ini, atau aku akan membunuhnya jika tidak. Kita akan binasa bersama sebagai jalan terakhir saya. Anda punya waktu 5 menit. Buka pintunya dan biarkan saya pergi. Petik 2. Inspektur itu berbicara dengan nada dingin yang sedingin es, tidak ada gunanya. Anda tidak dapat melarikan diri. Lepaskan roh cadangan yang disegani, mungkin Anda akan diperlakukan dengan adil saat itu. Cadangan Spiriter. Dada Tang Wulin mengencang karena dia tidak mengetahui status Gu Yue jika pihak lain tidak menyebutkannya. Dia tahu ada 4 spiritual besar selain Master Pagoda dan 2 wakil Pagoda Master dari Pagoda Spirit. Dia tidak berharap Gu Yue telah mencapai status cadangan roh di usia mudanya. Meskipun mereka mungkin perlu waktu lebih lama untuk membimbingnya, itu sudah cukup nilainya untuk Pagoda Roh. Dia bahkan lebih bermanfaat bagi situasi Tang Wulin sekarang. Tulang torso Gunung Naga Raja melepaskan keterampilan jiwanya pertahanan naga gunung sementara Tang Wulin memaksa Gu Yue untuk berjalan menuju inspektur. Berhenti bicara omong kosong. Buka pintunya atau aku akan membunuhnya. Sirene yang menusuk bergema di seluruh benteng Stardow saat ini. Sister Sing yang akan beristirahat tidak punya pilihan selain memeriksa situasi di sini. Dia telah memicu semua peralatan pertahanan darurat internal saat melakukan analisis dengan semua instrumen. Menurut analisis data, perisai pelindung pengganggu musuh memiliki kekuatan 1065, sehingga balok perangkat jiwa biasa tidak bisa menembusnya. Kita harus menggunakan meriam jiwa yang lebih kuat untuk memecahnya, tetapi sandera pasti akan dirugikan. Petik 2. Hasil data yang dianalisis segera diterbitkan. Gunung Naga Pertahanan Tang Wulin sama kuatnya dengan kekuatan defensif Master Roh tipe 7 cincin pertahanan. Dalam hal ini, tidak mungkin untuk membunuh Tang Wulin tanpa menyakiti Gu Yue. Mereka bahkan tidak bisa menggunakan tembakan sniper. Para inspektur dan Tang Wulin berdiri saling berhadapan. Situasi sudah dilaporkan kepada pejabat tingkat tinggi dari benteng Stardow. Sama seperti Tang Wulin telah meramalkan, pihak lawan akhirnya menyerah ketika dia mengoceh dengan niat kuat untuk membunuh sementara Gu Yue dalam penderitaan. Pintu logam terbuka. Namun, Tang Wulin perlu menghadapi puluhan meisha yang menutupi seluruh area begitu dia berjalan melewati pintu logam.
Pergi atau aku akan membunuhnya. Tang Wulin tiba-tiba berteriak dengan marah seolah dia histeris. Aura gila yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak seluruh tubuhnya yang bahkan matanya memerah. Untuk membuat lawan percaya bahwa kamu akan membunuh Sandera, kamu harus terlebih dahulu mengekspresikan kegilaanmu. Ini adalah kata-kata yang digunakan oleh iblis tua ketika mereka mengajarinya kembali pada awalnya. Bab 896, Gagah dengan Kekuatan. Jika lawan melihat Anda ragu, mereka mungkin dapat mengambil inisiatif dan mencari peluang untuk membunuh Anda. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan semakin lama dia menunggu. Saat dia berbicara, dia melompat dengan Gu Yue di lengannya dan langsung berlari menuju Mesya ungu. Tang Wulin berbalik setengah saat dia akan tiba di depan Mesya dan mendaratkan tendangan ke bahunya. Ledakan. Mesya itu langsung diledakkan oleh tendangan kuatnya dan menabrak Mesya di belakangnya. Pengukuran kekuatan, melebihi 150.000 kilogram. Kerusakan Mesya, 21%. Apakah ini karya manusia? Sudah ada sejumlah besar pejabat tinggi Stardow Fortress berkumpul di platform. Ini adalah pertanyaan yang datang kepada mereka segera ketika mereka menyaksikan kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh Tang Wulin. Mereka mengira sosok itu adalah Su Sengkun, tetapi seluruh tubuhnya memancarkan aura kemarahan. Mereka yakin dia pastilah binatang buas karena tidak ada manusia yang bisa memiliki kekuatan luar biasa. Itu adalah masalah yang penting ketika seekor binatang buas melarikan diri, tetapi roh penjaga cadangan Gu Yuena tidak diragukan lagi bahkan lebih penting. Mesya terpaksa mundur di bawah rentetan Tang Wulin yang berkelanjutan. Jelas, mereka tidak akan pernah menyetujui permintaan Tang Wulin untuk membuka perisai pelindung seluruh Stardow Fortress. Di sisi lain, jauh lebih mudah jika dia hanya berharap untuk melarikan diri. Mereka hanya perlu mengejar dan membunuhnya sesudahnya. Tang Wulin tidak bisa mengatakan di mana dia setelah berlari keluar dari jalan beraspal dengan logam, tetapi dia bisa mengetahui lokasi Great Stardow Forest dan area pinggiran pada umumnya. Dengan demikian, ia tidak akan memiliki masalah dengan orientasinya. Dia berlari melintasi beberapa jalur. Meskipun ada sejumlah besar pembangkit tenaga spirit pagoda di depan dan di belakangnya, Tang Wulin tidak berhenti sejenak. Namun jalur beraspal logam di sini melengkung aneh. Dia akan kehilangan akal sehatnya jika ini terus berlanjut. Tidak ada keraguan bahwa pembangkit tenaga roh pagoda sedang menunggu kesempatan baginya untuk membuat kesalahan atau melelahkan dirinya sendiri sebelum mereka membunuhnya dengan satu pukulan fatal untuk menyelamatkan Gu Yue. Dia tidak bisa mengikuti buku aturan lagi. Tang Wulin berhenti bergerak. Salah satu tangannya terus menyandera Gu Yue sementara dia menghancurkan yang lain ke dinding di belakangnya saat dia berbalik. Raungan naga yang dalam terdengar. Dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, tetapi sisiknya tidak bisa dilihat. 100.000 kilogram kekuatan tidak manusiawi menabrak dinding logam. Dinding, diperkuat oleh perisai energi setebal 1 meter, segera melengkung ke dalam dengan suara tabrakan yang luar biasa. Tang Wulin menggunakan sikunya untuk memukulnya sekali lagi. Gelombang kejut dari tabrakan membuat pembangkit tenaga roh pagoda di tempat kejadian bergetar ketakutan. Dia melakukan ini 3 kali, menciptakan lubang besar di belakang punggungnya yang mengungkapkan ruang yang agak terbuka. Dia menarik Gu Yue saat mereka berlari ke dalam lubang tanpa ragu sedikit pun. Dia terus bergerak maju sesuai dengan arah dalam pikirannya. Dia akan segera menerobos dengan kekuatan kasarnya ketika dia tiba di lokasi. Jika spirit pagoda adalah untuk melepaskan perisai energi pelindungnya, Tang Wulin akan segera mengancam kehidupan Gu Yue, sementara dia akan menggunakan kekuatan mengerikannya untuk menabrak dinding sampai hancur dengan kekuatan tanpa perisai energi. Tang Wulin menolak untuk mengakui bahkan ketika perwakilan spirit pagoda menyatakan keinginan mereka untuk membawanya ke pintu keluar. Dia hanya akan menggunakan metode biadabnya dan mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri. Ledakan. Hanya penyok kecil muncul ketika dia menabrak dinding untuk ke-7 kalinya. Jika dinding dari sebelumnya setebal 1 meter, maka yang ditemukan Tang Wulin ini setidaknya setebal 5 meter. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk berlari keluar dari dinding bahkan dengan kekuatannya. Namun, dia tidak terkejut tetapi sangat senang menemukan itu. Sebagai benteng bersenjata, pertahanan terkuatnya tidak diragukan lagi berada di daerah pinggirannya. Mereka sangat mungkin sudah ada di dinding luar. Apa yang harus dia lakukan? Dia punya trik lama di lengan bajunya.
Dia masih memiliki cara lain ketika kekuatan mentahnya menjadi tidak berguna. Dia menguatkan tubuh Gu Yue terhadap dirinya sendiri sementara dia melepaskan Golden Dragon Claw kirinya. Dia menekankan cakar itu ke dinding dengan punggung bersandar. Fitur spesial Golden Dragon Claw kanannya adalah Smash, sedangkan fitur spesial Dragon Claw kiri adalah Tear. Cakar Golden Dragon-nya terus merobohkan potongan-potongan logam tebal dan berat di bawah infus kekuatan garis keturunannya yang mengerikan. Kemudian dia melemparkan potongan-potongan itu di pusat kekuatan spirit pagoda yang melingkari mereka dari depan. Hanya butuh beberapa saat sebelum Tang Wulin merobek lubang ke dinding sementara dia dan Gu Yue disembunyikan olehnya. Sementara itu, tidak ada peralatan pengintai yang bisa melihat situasi di dalam dengan jelas lagi. Tang Wulin menggunakan kedua tangannya saat ia meluncurkan Golden Dragon Claws dan Das Gold Dread Claw dengan kekuatan penuh dengan Gu Yue bertindak sebagai perisai di depannya. Dengan paksa, dia berhasil terus menggali jalur yang cukup lebar untuk muat satu orang. Paduan yang digunakan untuk membuat dinding eksterior benteng itu sangat sulit, tetapi Tang Wulin adalah pandai besi. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang logam, dengan demikian, dia bisa membuat tubuhnya dan Gu Yue lebih dalam dan lebih dalam ke dalam lubang sambil mengirim sisa logam ke belakang terus-menerus. Kekuatan-kekuatan roh pagoda tertegun ketika mereka menyaksikan adegan itu. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah Tang Wulin sebenarnya adalah binatang buas? Jika dia adalah orang luar yang menyusup ke lokasi itu, maka dia tidak mungkin memiliki begitu sedikit pengetahuan tentang tempat yang dia perlukan untuk mengadopsi metode tidak beradab seperti itu untuk menerobos dinding. Namun mereka bingung apakah mereka harus menangis atau tertawa bahwa metode biadab seperti itu tampaknya sangat efektif. Tang Wulin merasakan udara segar bertiup di punggungnya, dan dia segera tahu bahwa mereka akhirnya keluar. Dia telah menggali lubang ke dinding lapisan luar benteng dengan paksa. Dari luar, dia bisa melihat bahwa dia berada lebih dari 100 meter di atas tanah. Bibir Tang Wulin tersenyum tipis. Dia telah melarikan diri. Gu Yue menoleh ke samping untuk mencoba mengatakan sesuatu, tapi mulutnya tertutup Tang Wulin. Mereka akan berada dalam kesulitan besar jika Gu Yue berbicara sesuatu yang akan menyebabkan pihak lain menemukan bahwa dia bukan Gu Yue. Begitu banyak pembangkit tenaga spirit pagoda bisa merobeknya berkeping-keping dengan mudah. Saat Gu Yue berteriak kaget, Tang Wulin melompat ke udara dan langsung menuju tanah dengan satu tangan di pinggang ramping Gu Yue. Ketinggian 100 meter bukanlah masalah baginya. Mereka turun sekitar 60 hingga 70 meter sebelum kaki kanannya melangkah ke benteng. Dia melesat maju seperti panah saat dia membawa Gu Yue ke kejauhan dengan kecepatan kilat. Ada total lebih dari 60 meisya yang datang untuk mereka segera seperti segerombolan lebah. Anehnya, pemimpinnya adalah meisya merah. Kamu sudah memisahkan diri dari benteng. Lepaskan sandera dan kami akan membiarkanmu pergi, suara elektronik bergema di udara. Tang Wulin meraung keras, berhenti mengikutiku dan aku akan melepaskan sandera 1 jam kemudian. Apakah kamu pikir aku sangat bodoh untuk percaya bahwa kamu akan menepati janjimu setelah aku melepaskan sandera sekarang? Pergi. Aku akan mencabik-cabik tubuhnya dan melemparkanmu potongan-potongan jika kau terus mengikutiku. Tang Wulin mengayunkan tinju kanannya saat dia meraung marah dan melemparkan jaket Gu Yue keluar. Sedikit kesal, Gu Yue mencibir bibirnya, tetapi dia tidak berbicara, seperti yang diperintahkan padanya. Seperti yang diharapkan, pengejar mereka melambat saat melihat jaket. Tang Wulin membawanya saat ia berlari dengan liar dengan kecepatan penuh dalam upaya untuk melarikan diri ke arah yang acak. Menyingkirkan genggaman spirit pagoda bukanlah tugas yang mudah karena memiliki teknologi paling canggih yang tersedia di Federasi, dan radar mereka mampu menjangkau area yang luas. Mereka bahkan dapat meminta bantuan militer dari Federasi. Oleh karena itu, Tang Wulin segera melepaskan jiwa bela diri Kaisar Blue Silver-nya begitu dia membawa Gu Yue ke hutan. Dia mengandalkan koneksi Kaisar Blue Silver dengan tanaman di sekitarnya untuk menyembunyikan aroma dan aura mereka. Pada saat yang sama, Tang Wulin dengan cepat menggali gua bawah tanah di hamparan vegetasi dan terjun bersama Gu Yue. Mountain Dragon Defense diluncurkan saat tanah tersumbat di bagian luar tubuhnya. Tang Wulin mengandalkan sepasang Golden Dragon Claws untuk menggali ke bawah. Dia sudah mengerahkan semua kekuatannya. Hanya perlu beberapa menit sebelum dia sudah menggali 100 meter di bawah tanah. Bab 897 banding 897
Meskipun sangat canggih, radar mereka yang kuat tidak dirancang untuk mendeteksi sinyal dari bawah tanah, jadi tidak mungkin untuk melacak apapun yang sedalam 100 meter. Gu Yue berbaring di punggung Tang Wulin dengan tangan melingkari lehernya. Dia menggunakan sepasang cakar naga untuk membuka jalan saat dia menggali ke depan dengan cepat. Dia tidak melakukan penggalian secara acak. Bahkan, dia melihat ada sungai di dekatnya tepat ketika dia akan melompat dari benteng sebelumnya. Dia berpikir bahwa pasti ada sungai yang melintasi hutan Great Stardow yang terungkap kemudian karena deforestasi. Sungai itu lebarnya sekitar 100 meter dengan kedalaman yang tidak diketahui, jadi dia merasa ini adalah jalan keluar terbaiknya. Tidak, kami kehilangan mereka. Lakukan pencarian selimut. Gunakan detektor bawah tanah. Pagoda roh dengan cepat mengelilingi hutan, tetapi semua alat deteksi mereka tidak dapat menemukan tanda-tanda Tang Wulin dan Gu Yue. Seolah-olah mereka menghilang ke udara. Beberapa menit kemudian, pintu masuk gua Tang Wulin ditemukan. Namun, gua bawah tanah sudah disegel, jadi mereka perlu menggali lagi. Lalu, bagaimana mereka bisa menemukan jalan Tang Wulin jika mereka begitu sibuk menggali? Sudah 15 menit kemudian ketika sejumlah besar alat deteksi bawah tanah bergerak dalam konvoi. Deteksi bawah tanah yang meliputi area puluhan kilometer belum menemukan bentuk kehidupan besar. Tang Wulin dan Gu Yuena tampaknya menghilang ke udara. Suara mendesing. Saat air menderu, Tang Wulin dan Gu Yue menjulurkan kepala mereka hampir bersamaan. Air dingin dan menyegarkan mengalir ke bawah dengan arus dan membawa tubuh mereka bersamanya. Tang Wulin berbalik untuk melihat bahwa benteng Stardow sudah belasan kilometer di belakang mereka. Ya, dia menggali terowongan bawah tanah sampai ke sungai dan mengandalkan aliran air untuk membawanya keluar. Mereka melayang bersama dengan arus dan menjauhkan diri dari keriuhan tanpa terlalu banyak usaha. Tang Wulin menarik Gu Yue ke dalam pelukannya saat dia bertanya dengan lembut, "Apakah kamu kedinginan?" Gu Yue menggelengkan kepalanya. Meskipun dia telah kehilangan ingatannya, hawa dingin masih tidak berpengaruh padanya karena basis kultivasinya tidak berubah. "Ayah, kamu begitu menakutkan sebelumnya. Kamu membuatku takut ketika kamu berteriak pada mereka," Gu Yue berbicara dengan ketidakpuasan. Tang Wulin tersenyum dan berbicara, "Bagaimana mereka percaya bahwa aku akan benar-benar mengancam hidupmu jika aku tidak melakukannya? Tidak apa-apa sekarang. Mereka tidak mungkin menemukan kita pada saat ini. Kita akan pergi ke hilir, dan aku akan merias wajahmu ketika kita sedang di darat. Lalu, kita berdua akan ganti baju. Semuanya akan baik-baik saja." Ayah, aku lapar. Gu Yue memeluk lehernya. Pakaian mereka benar-benar basah oleh air, dan Tang Wulin segera merasa dirinya terbakar ketika dia mendekat. Tubuhnya yang muda dan kuat lebih dari yang bisa dia tangani. "Gu Yue, apakah kamu ingat mengapa mereka memanggilmu, Gu Yuenan?" Tang Wulin bertanya. Pertanyaan itu terus-menerus mengaburkan pikirannya seperti kabut. Gu Yue menggelengkan kepalanya dalam kebingungan dan memeluknya dengan erat. Mereka terus mengalir ke hilir sejauh 5 hingga 6 kilometer lagi. Tang Wulin membawa Gu Yue ke pantai ketika dia melihat persimpangan jalan raya di dekat tepi sungai. "Ganti ke pakaian kering. Fat, aku akan membawamu makan." Fakta bahwa ia hampir menyebut dirinya sebagai ayah membuat Tang Wulin merasa canggung. "Ayah, aku tidak tahu caranya." Mata besar Gu Yue dipenuhi dengan kepolosan. Sudut bibir Tang Wulin berkedut sekali. Dia tidak tahu bagaimana harus berubah. Pakaian basahnya hampir tidak meninggalkan sosok anggun Gu Yue dalam imajinasi. Tang Wulin merasakan wajahnya memerah saat jantungnya mulai berdetak kencang. "Kau penyihir kecil yang menjengkelkan," Tang Wulin mengerang ketika dia menemukan sudut di pinggir jalan. Memerah, dia membeli satu set pakaian Gu Yue dari gelang penyimpanannya dan kemudian menyerahkannya padanya. Gu Yue tidak terganggu, tetapi memiliki reaksi drastis pada Tang Wulin. "Ayah, apakah kamu panas? Mengapa wajahmu berubah merah?" Gu Yue mengedipkan matanya yang besar saat dia bertanya. Memukul. Tang Wulin mengangkat tangannya dan menamparkan pantatnya yang gagah. "Diam." Petik 2. Hamif. Gu Yue cemberut bibirnya kesal. Untuk menjaga dirinya agar tidak berperilaku gegabah, Tang Wulin membutuhkan sebanyak mungkin tekadnya yang luar biasa seperti yang ia gunakan untuk menahan rasa sakit menerobos segel Raja Naga Emas. Terlepas dari cinta mereka satu sama lain, dia tidak ingin melakukan apapun pada Gu Yue ketika dia menderita amnesia.
Setelah Tang Wulin selesai menggantinya, dia berganti pakaian cepat dengan cepat sebelum menarik Gu Yue ke jalan. Dia kemudian mengeluarkan kendaraan tempur Sekte Tang yang disamarkan sebagai mobil biasa. Dia mengemudi di sepanjang jalan dengan Gu Yue dan meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Mereka bisa bergerak lebih cepat dengan kendaraan tempur, dan Tang Wulin segera menemukan bahwa jalan menuju ke timur dengan membaca rambu-rambu jalan. Dia tidak terburu-buru untuk kembali ke kota Shrek, jadi dia berkendara sepanjang jalan ke kota kecil terdekat dengan jalan raya. Keluar dari jalan raya, dia memasuki kota, dan sesampainya di sana, dia menyamar dengan dirinya sendiri dan Gu Yue. "Ayah, kenapa kamu terlihat tua sekarang?" Gu Yue bertanya dengan cemberut ketika dia melihat bahwa Tang Wulin telah menggunakan riasan untuk menua sendiri. Tang Wulin berbicara dengan frustrasi, "Kamu selalu memanggilku, ayah, jadi ini adalah penampilan yang paling alami untukku. Berbicaralah sesedikit mungkin nanti." "Oh, tapi kamu tidak tampan lagi," gumam Gu Yue pada dirinya sendiri. Mereka berdua turun dari mobil dan memasuki sebuah hotel kecil. Dia check-in untuk 2 kamar, sehingga mereka bisa beristirahat sejenak. Ekspresinya berangsur-angsur suram ketika dia menyalakan televisi jiwa di kamar hotelnya. Dia berharap bahwa stasiun televisi akan menunjukkan segala macam informasi terkait dengan bencana besar di kota Shrek. Tang Wulin telah menenangkan pikirannya setelah mengalami bencana seperti itu, diikuti dengan pertemuannya di Great Stardew Forest. Insiden telah terjadi, jadi sama sekali tidak ada artinya baginya untuk terus berduka. Pertama, dia perlu menghadapi situasi yang dia hadapi saat ini, dan dia harus mencari cara untuk mengubahnya. Tujuan utamanya untuk tinggal di sini adalah menjernihkan pikirannya sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia sangat sadar bahwa alasan dia bisa menenangkan emosinya yang panik adalah karena Gu Yue ada di sisinya. Dia pada saat yang paling ditentukan ketika cinta sejatinya bersamanya. Federasi akan melakukan tugasnya dalam menangani serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di kota Shrek. Parlemen Federal mengumumkan pembubarannya, dan tanggal untuk pemilihan akan ditetapkan. Statistik awal untuk kematian di kota Shrek melebihi 1.200 orang dengan lebih dari 2 juta korban. Kurang dari sepertiga wilayah kota itu telah mengalami kerusakan tak terukur. Akademi Shrek sepenuhnya dimusnahkan sementara markas Tang Sek dihancurkan. Menurut laporan saksi mata dan gambar satelit, Pagoda Roh, yang terletak sedikit lebih jauh dari zona ledakan, akan terkena dampak ledakan jika bukan karena pengorbanan Yang Mulia Laut Dewa Pavilion Shrek Akademi Guru South Douluo dalam memblokir 2 pembunuh gempa peringkat amunisi jiwa tetap. Petik 2. Tentara Federasi telah membentuk regu investigasi untuk menentukan penyebab hilangnya 2 amunisi tingkat tetap milik God Killer. Panglima tertinggi telah menyatakan bahwa mereka pasti akan melakukan apa saja dengan kekuatan mereka untuk menemukan para penyerang. Tragedi mengerikan belum pernah terjadi sebelumnya di benua ini. Tentara sangat berduka mendalam kepada orang yang meninggal. Petik 2. Lulusan Akademi Shrek mengadakan upacara di beberapa tempat di seluruh benua untuk meratapi para siswa dan staf yang secara tragis terbunuh dalam serangan itu. Sekte Tang telah menyatakan perang terhadap Sekte Roh Kudus. Namun, Sekte Tang menderita kerugian besar kali ini menurut sumber kami di dalam. Markas besar mereka mengalami pukulan berat dengan setidaknya 4 kepala cabang dibunuh, sementara Aula Douluo-nya keberadaan guru masih belum diketahui. Reporter kami sedang menindaklanjuti informasi terbaru saat ini. Petik 2. Kultus Roh Kudus menyatakan bertanggung jawab atas serangan teroris ini, tetapi kultus itu tidak mengungkapkan dirinya sampai saat ini. Stasiun menyerukan kepada publik untuk segera melapor ke kantor distrik lokal Anda jika Anda melihat sesuatu yang mencurigakan. Ada desas-desus bahwa amunisi Soul Rank tetap God Killer peringkat ketiga telah hilang sama seperti 2 lainnya. Jika ini benar, kota mana yang akan menjadi target God Killer berikutnya? Apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah federal? Segala macam informasi kacau terus-menerus disiarkan melalui saluran televisi jiwa. Saat dia menonton televisi, Tang Wulin tidak menyadari bahwa dia mengepalkan tangan dengan begitu erat sehingga kukunya menggali di telapak tangannya. Dia masih berharap bahwa semua yang terjadi adalah ilusi. Dia berharap semuanya seperti mimpi yang diciptakan oleh iblis selama ketika mereka masih di Pulau Iblis dan bahwa ini hanyalah mimpi buruk. Namun kenyataannya semua itu ada di sana sebelum dia. Tidak ada keraguan bahwa ini bukan hanya mimpi buruk. Ketika ia melihat 2 kawah yang dalam di tanah dan sisa-sisa kota Shrek di televisi,
Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi meneteskan air mata dari matanya. 1.200 orang tewas. Itu adalah 1.200 makhluk hidup namun mereka dibunuh tanpa berpikir. Kota nomor satu di benua itu. Kota yang tidak pernah tidur dan akademi dengan sejarah lebih dari 20.000 tahun lenyap begitu saja. Musuh itu licik dan kejam. Tang Wulin tetap tak bergerak untuk waktu yang lama setelah dia mematikan televisi. Dia duduk di sana dan menenangkan emosinya ketika dia menganalisis informasi yang baru saja dia terima. Bab 898. Dilihat oleh situasi saat ini, kota Shrek telah menderita kerugian besar. Akademi Shrek hampir hancur total. Markas Tang Sekte juga hancur total. Kerusakan yang mereka derita tidak terhitung. Dari situasi saat ini, tidak ada laporan tentang rekan-rekannya. Kultus Roh Kudus. Bisakah Roh Kudus berkultus berhasil meluncurkan serangan seperti itu sendiri? Apakah militer tidak melakukan apa-apa? Apakah amunisi jiwa tetap peringkat 12 yang mudah dicuri? Pihak-pihak yang terlibat dalam ini pastilah lebih dari sekadar sekte penguasa jiwa jahat. Pasti ada lebih dari sekadar memenuhi mata. Keberadaan Shrek City selalu menjadi wildcard di federasi. Namun, federasi tidak berani melakukan apapun terhadap kota Shrek. Bagaimanapun, statusnya dihormati dengan baik. Dilihat oleh ledakan hebat saat ini, federasi sebenarnya memiliki sarana untuk melawan Shrek dengan senjata pamungkas mereka. Hanya saja mereka tidak punya cara untuk melakukannya. Mungkinkah insiden ini dilakukan oleh federasi yang bermaksud untuk menyingkirkan Shrek dengan nama penguasa jiwa jahat? Mungkin, seseorang dari federasi telah bekerja sama dengan penguasa jiwa jahat untuk menghancurkan kota Shrek. Kultus Roh Kudus tidak akan keberatan bahkan jika pot kamar ini dikaitkan dengan mereka. Mereka seperti tikus yang berlari menyeberang jalan. Tujuan beberapa orang sudah tercapai. Tanpa pengaruh Akademi Shrek di benua itu, jelas lebih mudah bagi orang-orang yang ambisius ini untuk mencapai keinginan mereka. Namun, Tang Wulin tidak memiliki pengetahuan tentang situasi saat ini. Bagaimanapun, dia tidak memiliki banyak minat dalam politik. Sekte Tang juga menderita pukulan destruktif. Jelas, seperti Akademi Shrek, Tang Sekte ditakuti oleh orang-orang yang berkuasa. Tragedi ini lebih dari yang terlihat. Bagaimana dengan Pagoda Roh? Sekte Tang, Akademi Shrek, dan Pagoda Roh adalah organisasi bergengsi yang setara. Mengapa Tang Sekte dan Akademi Shrek hancur total, tetapi bukan Pagoda Roh? Markas mereka tanpa cedera meskipun sangat dekat dengan tempat terjadinya tragedi. Dari perspektif menjadi ancaman bagi Tuan Jiwa Jahat, Pagoda Roh lebih dari ancaman daripada Tang Sekte. Paling tidak, itulah yang terjadi dalam kekuatan mereka yang ditunjukkan. Jumlah dan kekuatan para penguasa jiwa dari markas Pagoda Roh tentu saja melebihi jumlah Tang Sek. Namun, amunisi Soul tetap God Killer kedua tidak mengenai spirit Pagoda tetapi mendarat di markas Tang Sek. Apakah ada motif tersembunyi di balik semua ini? Meskipun Tang Wulin tidak berpikir Pagoda Roh akan bersekongkol dengan tuan-tuan roh jahat, masih ada kemungkinan kecil. Karena itu, Pagoda Roh saat ini tidak dapat dipercaya. Inilah mengapa dia tidak menyatakan identitasnya di hutan Great Stardow. Saat ini, tidak ada yang tahu bahwa Shrek Seven Monsters masih hidup. Dalam keadaan seperti itu, pasti lebih baik bagi mereka untuk berada dalam bayang-bayang daripada membocorkan kehadiran mereka. Kultus Roh Kudus jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Pada tengkorak raksasa yang muncul hari itu, setidaknya ada satu tuan jiwa jahat yang memiliki basis kultivasi yang hampir setara dengan Atlas Douluo. Selain itu, setelah mereka meluncurkan serangan teroris yang merusak, semua bukti kemungkinan besar hancur dalam ledakan besar. Akan sulit bagi mereka untuk menyelidiki. Bahkan jika mereka berhasil menemukan bukti yang memberatkan, mereka saat ini sendirian dan tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah menjernihkan pikirannya, Tang Wulin tahu satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah bersabar. Apa yang dia butuhkan bukan hanya kekuatannya tetapi juga kekuatan pendukung di belakangnya. Dia membutuhkan tim yang bisa dia andalkan untuk melawan tuan-tuan roh jahat. Tang Wulin perlahan membuka matanya dan berjalan ke jendela. Meskipun dia telah meminta 2 kamar, dia saat ini berada di kamar yang sama dengan Gu Yue. Gu Yue meringkuk di tempat tidur dan tertidur lelap untuk waktu yang lama. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh selimut. Rambutnya yang panjang terurai di atas tempat tidur, dan bulu matanya yang panjang melingkar di pipinya. Dia secantik boneka berukuran besar.
Tang Wulin meliriknya dan segera merasa nyaman. Dia kembali menatap keluar jendela. Dia mengambil komunikator jiwanya perlahan dan menyalakannya. Dia memutar nomor. Tang Wulin merasakan kegugupan yang tidak bisa dijelaskan. Jika nomor ini tidak dapat dihubungkan, itu akan berdampak buruk baginya. Panggilan ini akan menjadi indikator yang menentukan apakah dia benar-benar sendirian. Wulin, sebuah suara yang agak cemas datang dari gagang telepon. Ketika Tang Wulin mendengar suara itu, dia sedikit terkejut. Dia menarik napas dalam-dalam, tapi suaranya masih bergetar di luar dirinya sendiri. Xinglan, aku baik-baik saja. Ujung penerima lainnya terdiam. Tepat ketika Tang Wulin takut akan yang terburuk, sebuah sorakan yang memekakkan telinga tiba-tiba datang dari penerima. Air mata segera mengalir di pipi Tang Wulin. Dia mendengar suara mereka. Keributan suara termasuk Ye Xinglan, Xie Xie, Yuanen, Su Xiaoyan, dan Su Lixi. Semua orang ada di sana. Meskipun suara mereka sedikit histeris karena kegembiraan mereka, Tang Wulin masih bisa memilih suara masing-masing. Itu mereka, itu benar-benar mereka. Mereka semua hidup, mereka semua baik-baik saja. Petik 1. Tang Wulin merasa dirinya tersedak dan kehilangan kata-kata. Mereka jelas merupakan orang-orang yang selamat dari bencana. Kakak laki-laki, kakak, Xie Xie berteriak dan berteriak melalui gagang telepon. Tang Wulin menggerutu sebagai jawaban. Dia berhasil menekan emosinya dan mendapatkan kembali kemampuannya untuk berbicara. Kakak laki-laki, di mana kamu? Apakah kamu benar-benar hidup? Aku tidak bermimpi, kan? Suara Xie Xie bergetar. Tang Wulin bisa merasakan kegembiraan dalam suaranya saat ini. Aku masih hidup, aku baik-baik saja. Gu Yue menyelamatkanku. Token yang dia berikan kepadaku telah membawanya ke sisiku tepat pada waktunya. Kemudian, kami diangkut bersama ke tempat yang jauh. Aku baik-baik saja sekarang, aku sedang berada di sebuah kota kecil sekitar 200 km jauhnya dari kota Shrek. Aku bahkan tidak tahu nama kota ini. Bagaimana dengan kalian? Di mana kalian sekarang? Apakah semua orang baik-baik saja? Ye Xinglan mengambil komunikator jiwa dari Xie Xie. Kita semua baik-baik saja, kita di surga Dou City sekarang. Yang mulia Roh Kudus Douluo juga baik-baik saja. Tapi, emosinya adalah Douluo Roh Kudus. Tubuh Tang Wulin bergetar. Itu benar, Roh Kudus Douluo sepertinya pingsan tempo hari. Dia masih hidup. Dengan Hyper Douluo yang hidup, segalanya lebih baik dari yang dia harapkan. Namun, ketika dia berpikir tentang hubungannya dengan Yunming, Tang Wulin merasakan jantungnya terkilir. Dia membayangkan menempatkan dirinya di sepatunya. Jika sesuatu terjadi pada Gu Yue, berapa banyak rasa sakit yang akan dia alami. Hibur yang mulia dulu. Aku akan bertemu dengan kalian sesegera mungkin. Juga, Xinglan, jangan hubungi siapapun untuk saat ini, termasuk Tang Sek. Akademi ini sudah selesai, tapi kita harus kuat. Sebagai pengingat kata-kata terakhir Pavilion Master, kita adalah harapan terakhir dari Akademi. Akankah Akademi hanya memiliki harapan jika kita baik-baik saja dan hidup? Sekarang, kita harus melindungi diri kita terlebih dahulu, apakah Anda mengerti? Tidak memperlihatkan identitas Anda. Yang terbaik adalah menyamar setiap saat. Petik 2. Ya, saya pikir juga begitu, kata Ye Xinglan. Kami memiliki penyamaran kami sebelum kami datang ke Heaven Dou City, tapi kami tidak menghubungi siapapun. Suatu hari, kami pikir kami melihat Gu Yue muncul, tetapi kami tidak yakin apakah Anda dihancurkan oleh amunisi jiwa tetap atau jika Anda masih hidup. Itu sebabnya kami telah menunggu sejak kami datang ke sini. Wulin, silakan datang. Kami menunggu Anda. Harap berhati-hati. Petik 2. Tang Wulin memperhatikan bahwa Ye Xinglan yang selalu tenang dan stabil sekarang tampak kesakitan. Oke, tunggu aku. Aku akan pergi secepat mungkin. Tetap berhubungan. Tang Wulin mengakhiri panggilan dan menghapus air mata di wajahnya. Dia menghela nafas panjang. Setidaknya rekan-rekannya masih hidup. Pada saat ini, berita apa yang bisa lebih indah dari itu? Perlahan-lahan, sebuah rencana terbentuk di benaknya. Dia akan bertemu dengan teman-temannya terlebih dahulu, lalu menemukan cara untuk menyembuhkan Gu Yue. Setelah itu, dia akan mencari kesempatan untuk mengembalikan Shrek. Dia harus menggunakan semua sumber daya yang dimilikinya. Heaven Dou City akan menjadi tempat yang kondusif.
Dia memegang komunikator jiwanya. Setelah ragu sesaat, dia mematikannya. Dua orang muncul di benaknya ketika dia memikirkan siapa yang bisa dia cari pertolongannya pada jam ini. Salah satunya adalah Master Sekte Tubuh Sekte dan Guru, sementara yang lain secara alami Master Paman Divine Craftsman-nya. Meski begitu, dia tidak terburu-buru untuk menghubungi mereka. Dia memutuskan untuk menunggu sampai dia mencapai Heaven Door City. Selain itu, Sekte Roh Kudus tanpa ampun, karenanya, pamannya mungkin tidak berada dalam situasi yang paling aman. Dia adalah satu-satunya pengrajin surgawi di benua itu. Meskipun dia mungkin tidak menjadi ancaman langsung terhadap kultus Roh Kudus, dia masih bisa menghasilkan baju perang 4 kata. Tang Wulin kembali ke tempat tidur. Ketika dia berbaring di tempat tidur, kelelahan langsung menguasai seluruh tubuhnya. Namun, itu bukan kelelahan fisik, tetapi mental. Dia hanya merasa lebih baik setelah dia memeluk Gu Yue melalui selimut. Dia segera tertidur lelap. Keduanya bangun keesokan harinya. Sudah pagi. Mereka makan beberapa makanan, kemudian mengendarai Tang Sek Combat Vehicle. Mereka melaju di sepanjang jalan. Tang Wulin telah melihat alat navigasi pada kendaraan. Dia memilih rute yang memiliki sedikit jalan memutar dan berada di arah yang berlawanan dari kota Shrek. Dia menuju ke Heaven Door City. Pada saat ini, dia tidak sanggup bersikap ceroboh. Bab 899, 7 monster, merakit. Sepanjang perjalanan mereka, para Mesya terbang melewati kepala mereka sebanyak 6 kali. 3 pesawat tempur terbang melewati mereka juga. Tak terbayangkan betapa tegangnya situasi di sekitar kota Shrek. Ledakan hebat telah menyentuh kehidupan banyak orang. Seluruh populasi di benua itu sangat takut sehingga mereka bahkan takut pada bayangan mereka sendiri. Tang Wulin akhirnya melaju ke kota Heaven Door saat senja. Dia menghubungi Ye Xinglan lagi dan akhirnya bertemu dengan semua orang di sebuah hotel kecil yang terpencil. Yang lain hampir bergegas mendekatinya. Semua orang memberinya pelukan. Su Xiaoyan dan Su Lizhi menangis terseduh-seduh. Semua orang tahu bahwa jika bukan karena Tang Wulin datang untuk menyelamatkan mereka pada hari itu dan menerima pukulan dari amunisi jiwa tetap yang kuat yang pangkatnya tidak diketahui, mereka semua akan mati. Saat itu, Tang Wulin tidak tahu bahwa Gu Yue akan muncul untuk menyelamatkannya. Kamu akhirnya kembali. Jika kamu kembali, aku juga bisa bebas dari tanggung jawab yang berat ini. Kapten, selamat datang kembali ke tim, Ye Xinglan berkata dengan tulus kepada Tang Wulin. Ya, mereka adalah pasukan Shrek, sinar harapan terakhir untuk Akademi Shrek. Selain itu, mereka adalah generasi Shrek Seven Monsters saat ini. Mereka tidak bisa mengelak dari tanggung jawab menghidupkan kembali Shrek. Ayah, siapa mereka? Pada saat ini, suara yang agak membingungkan datang dari belakang Tang Wulin. Suasana yang sebelumnya agak suram segera berubah. Gu Yue menjulurkan kepalanya dari belakang Tang Wulin. Kakak laki-laki, apa ini? Permainan peran. Xie tergagap. Tang Wulin menarik Gu Yue dengan tangannya ke sisinya. Dia tersenyum pahit. Apakah Anda pikir saya memiliki mood untuk bermain peran? Gu Yue telah membantu saya memblokir ledakan besar itu. Saya bahkan tidak yakin apa yang terjadi selama waktu itu. Ketika kami sadar kembali, ia kehilangan ingatannya. Kemudian, dia terus memanggil saya, ayah. Petik 2. Kehilangan ingatannya. Dia Gu Yue. Bukankah dia Naer? Su Xiaoyan berhenti menangis untuk sementara dan menatap Gu Yue. Tang Wulin tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia secara singkat menceritakan peristiwa yang terjadi setelah dia bertemu Gu Yue, dan bagaimana dia mengenalinya sebagai Gu Yue meskipun dia tampak seperti Naer sekarang untuk teman-temannya. Xie mencoba pertanyaan, Gu Yue, apakah kamu tahu siapa aku? Selain Tang Wulin, dia dan Su Xiaoyan sudah lama mengenal Gu Yue. Aku tidak. Gu Yue menggelengkan kepalanya, dia bingung. Ye Xinglan, yang selalu kuat, memiliki mata memerah. Itu semua karena dia ingin menyelamatkan kita. Apa yang kita lakukan dengan kondisinya saat ini? Bisakah dia dirawat? Tang Wulin tersenyum pahit dan berkata, saya tidak tahu. Setelah kami keluar dari bahaya, saya memilih untuk datang dan bertemu kalian. Kita harus memikirkan cara untuk merawatnya setelah ini. Masalahnya adalah, aku juga tidak yakin apakah kita bisa dengan kondisinya seperti ini. Biarkan aku melihatnya, sebuah suara yang sangat serak terdengar. Seseorang keluar dari ruang dalam. Ketika Tang Wulin melihatnya,
dia hampir tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Yali telah berubah, penampilan luarnya telah berubah sepenuhnya. Dia tampak sangat dehidrasi. Wajahnya terlihat pucat dan tidak memiliki vitalitas. Dia kurus sampai ke tulang. Wajah cantik awalnya yang tak tertandingi bahkan tampak layu. Rambutnya yang panjang sekarang putih keabu-abuan. Seolah-olah dia menjadi tua dalam semalam. Yang mulia, Anda, Tang Wulin menatapnya dengan kaget. Yali terhuyung sedikit saat berjalan. Dia perlahan-lahan berjalan ke Tang Wulin dan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Matanya merah dan tak bernyawa. Dia mengangkat tangannya, yang bersinar dengan cahaya putih lembut, dan dengan ringan menekannya ke dahi Gu Yue. Hal paling mengerikan yang bisa terjadi pada seseorang adalah mati di dalam. Tanpa ragu, hati Roh Kudus Douluo telah mati bersama dengan Atlas Douluo. Di tengah lingkaran putih yang dilepaskan oleh Yali, Gu Yue tampak bingung dan bingung. Namun, jelas bahwa dia tidak merasakan apa-apa. Setelah beberapa saat, Yali perlahan menarik tangannya. Dia sedikit cemberut. Kondisinya cukup unik, tidak ada kelainan pada fungsi tubuhnya. Laut jiwanya pasti menderita semacam pukulan yang menyebabkan kerusakan sel-sel otaknya. Ini telah menyegel ingatannya yang membuatnya dalam keadaan kehilangan ingatan. Petik 2. Tang Wulin bertanya dengan cemas, bisakah kondisinya disembuhkan? Yali menjawab, itu tidak mudah. Organ tubuh manusia yang paling rumit adalah otak. Otak adalah entitas yang sangat misterius. Menurut penelitian Federasi, ada terobosan terbatas mengenai otak manusia, dan tidak mungkin kita bisa tahu semua rahasianya. Yang paling bisa kita lakukan adalah membagi otak menjadi beberapa wilayah sederhana. Tapi, tidak ada definisi yang jelas mengenai wilayah ini. Itu juga salah satu bidang penelitian teknologi jiwa yang lebih penting. Kita harus memperlakukannya dengan bijaksana, jika tidak, kita mungkin melukai sel-sel sarafnya dalam proses dan menyebabkan kerusakan permanen pada dirinya. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, Tang Wulin tidak bisa menahan nafas dingin. Orang di depannya ini adalah guru jiwa sistem pemulihan terbaik saat ini di benua itu. Jika dia mengatakan bahwa kondisi Gu Yue rumit, maka itu benar-benar rumit. Ketika dia melihat kulit Tang Wulin yang berubah, Yali berkata, jangan khawatir, bukan seolah-olah tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai kondisinya. Secara umum, ketika kita dihadapkan dengan kondisi seperti itu, kita hanya perlu menemukan yang cocok surga dan harta bumi untuk membantunya memperkuat fungsi tubuhnya. Ini termasuk saraf otaknya juga. Kami akan memperkuat daya tahan tubuhnya untuk menghilangkan faktor patogen untuk mengembalikan otaknya menjadi normal. Secara alami, ingatannya akan pulih. Satu-satunya surga dan harta karun bumi yang muncul di benak yang dapat mengobati kondisinya disebut Velvet Sky Rich Chrysanthemum. Ini sangat langka, dan kita membutuhkan satu yang setidaknya 10.000 tahun. Jika Shrek masih ada, kita bisa menggunakan sumber daya akademi untuk mencari itu, tapi sekarang, saat dia mengatakan ini, tatapannya langsung menjadi gelap. Semua orang terdiam. Hati semua orang sepertinya terbebani oleh balok timah tebal. Shrek tidak ada lagi, akarnya tidak lagi. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam, Yang Mulia, kita pasti akan membangun kembali Shrek dan mendapatkan kembali kejayaan Shrek di benua itu. Aku janji. Yali sedikit mengangguk, tetapi kepahitan muncul di wajahnya. Masa depan tergantung pada kalian semua. Aku akan mendukungmu dengan semua yang kumiliki. Setelah dia mengatakan ini, dia berbalik dan kembali ke kamar. Dia tetap hidup sudah menunjukkan tekadnya yang besar. Dia berpegang pada harapan melihat Shrek dibangun kembali dan juga memenuhi keinginan terakhir dari Atlas Douluo. Sebagai Master Pavilion Dewa Laut, Yun Ming menyaksikan kehancuran Akademi Shrek. Rasa sakit yang dia alami tidak bisa dipahami. Jika bukan karena dukungan yang dia miliki dari pemikiran untuk memenuhi keinginan terakhirnya, Yali sudah akan mengikutinya ke dunia bawah. Blue Sky Rich Chrysanthemum. Tang Wulin menarik tangan Gu Yue. Semangatnya ditentukan. Harta langit dan bumi ini akan ditemukan cepat atau lambat. Dia pasti akan menyembuhkan Gu Yue. Dia saat ini menjadi tulang punggung untuk grup. Tidak peduli apa, dia tidak bisa diam. Shrek ditinggalkan dengan kekuatan kecil mereka sekarang. Sebagai kapten, dia tidak bisa menghindar dari memikul beban besar dan harapan Shrek ini. Semua orang, dapatkan pegangan. Langit belum jatuh pada kita. Shrek masih memiliki kita. Karena Akademi telah memilih kita sebagai Shrek Seven Monsters saat ini, itu berarti bahwa kita cukup mampu.
Masa depan Shrek tergantung pada kita sekarang. Ini adalah tanggung jawab dan tugas kita. Akademi telah membina kita, dan kita bangga menjadi bagian dari akademi. Dalam hatiku, Shrek selamanya adalah akademi terbaik di dunia. Terlepas dari berapa lama, kita harus maju, dengan berani. Kita harus bangkit kembali dari tempat kita terjatuh. Petik 2. Ye Xinglan menanam kakinya dengan kuat di samping Tang Wulin. Dia berkata dengan suara rendah, "Wulin, beritahu kami. Apa yang harus kita lakukan mulai sekarang?" Tang Wulin menurunkan suaranya dan berkata, "Situasi saat ini di luar sangat rumit. Akademi telah dihancurkan dan Kongres Federal dibubarkan. Benua saat ini dalam keadaan kacau. Dalam situasi ini, kita tidak bisa mengandalkan atau mempercayai orang lain. Ketika saya masih kecil, ayah saya mengatakan sesuatu sekali, dan saya masih mengingatnya dengan jelas seolah-olah itu kemarin. Dia mengatakan bahwa seorang pria hanya dapat mengandalkan dirinya sendiri seumur hidupnya. Saya sangat percaya itu. Sekarang, orang yang dapat kita percayai dan andalkan sepenuhnya adalah diri kita sendiri." Petik 2. Bab 900, Guru. Aku tidak takut mati, tetapi kita semua adalah benih dari akademi. Kita tidak dapat dengan mudah mengungkapkan diri kita pada saat-saat seperti ini. Semua orang berpikir bahwa kita telah mati bersama dengan akademi. Itulah satu-satunya keuntungan kita untuk saat ini. Kami masih dalam kegelapan. Jadi, untuk saat ini, saya telah memutuskan untuk berbaring sebentar dan tidak menghubungi siapapun. Kami akan mengamati situasi tanpa melakukan apapun terlebih dahulu, setidaknya sampai semuanya beres di luar, maka kita akan mulai menyusun strategi. Pada saat yang sama, kita harus menganalisis orang-orang yang dapat kita percayai, dan mereka yang dapat kita minta bantuan. Kita juga harus mengamati siapa yang paling diuntungkan dari bencana besar ini. Petik 2. Aku tidak percaya bahwa roh pemujaan Roh Kudus mampu mencuri 2 amunisi jinak tetap tingkat God Killer dan memecat mereka di dalam kota Shrek. Pasti ada kekuatan lain yang membantu mereka. Setidaknya kita harus menemukan target. Setelah kita memiliki target kita bisa membuat persiapan yang lebih baik. Sementara kita merendahkan diri, kita juga harus meningkatkan kekuatan kita dan menyelesaikan peningkatan ke peringkat 2 kata Master Armor Tempur. Hanya ketika kita berada di peringkat seperti itu akan kita memiliki kekuatan untuk melindungi diri kita sendiri. Petik 2. Saat Tang Wulin menyatakan pikirannya, dia tidak berniat membahasnya dengan teman-temannya. Demokrasi tidak dibutuhkan sekarang. Mereka membutuhkan seseorang yang tegas untuk memimpin mereka maju. Tanpa ragu, Tang Wulin adalah satu-satunya yang mampu melakukan ini. Setelah mereka mendengar kata-katanya, mata semua orang berkaca-kaca. Mereka memiliki tujuan mereka sekarang dan tugas yang ingin mereka capai. Setidaknya mereka tidak lagi merasa kehilangan total. Di mana kita harus bersembunyi? Tanya Yue Zhengyu. Tanpa ragu, hotel kecil yang mereka tinggali saat ini tidak cocok. Mereka bahkan tidak bisa memperbaiki perlengkapan perang mereka menjadi peringkat 2 kata di sana. Mereka membutuhkan sumber daya dan tempat yang sepi untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Tang Wulin menjawab, "Aku akan memikirkan sesuatu." Ketika dia mengatakan ini, dia mengeluarkan komunikator jiwanya sendiri dan memutar nomor. Ini adalah orang pertama yang dia hubungi selain temannya. "Wulin." Sebuah suara yang agak tergesa-gesa datang dari ujung lain dari komunikator jiwa. Air mata segera datang ke mata Tang Wulin ketika mendengar suara ini. Dia berhasil menekan emosinya yang melonjak ketika dia dengan lembut menjawab, "Guru." Ya, orang pertama yang ia pilih untuk dihubungi adalah salah satu gurunya. Orang itu adalah Master Sekte saat ini dari Sekte Tubuh Douluo Muye. Muye berkata dengan tergesa-gesa, "Di mana kamu? Apakah kamu baik-baik saja, Shrek?" Tang Wulin tersenyum pahit. "Guru, aku baik-baik saja. Di mana kamu? Juga, apakah pamanku baik-baik saja?" Ketika dia mendengar pertanyaan Tang Wulin, Muye segera terdiam. "Tuan pamanmu adalah..." Jantung Tang Wulin menegang. Apakah sesuatu terjadi padanya? Apakah semuanya berubah seperti yang dia harapkan? Dia telah mengantisipasi bahwa kultus Roh Kudus tidak akan meninggalkan tuan pamannya, satu-satunya pengrajin surgawi di benua itu karena mereka cukup berani untuk meletakkan tangan di Shrek dan Sekte Tang. Muye menjawab, "Untungnya, aku ada di sisinya. Kami berlari cukup cepat, dan dia masih hidup, tetapi luka-lukanya sangat serius."
Tubuhnya diserang oleh roh gelap Tuan Roh Jahat, dan dia saat ini koma. Kami di pegunungan di pinggiran kota Heavendow. Ada tempat persembunyian body sect di sini. Petik 2. Setelah Tang Wulin mendengar kata-kata Mu Ye, dia menghela nafas lega. Setidaknya tuan pamannya masih hidup. Tang Wulin menyipit sedikit. Guru, bisakah kamu memberi saya alamat? Kami akan pergi. Mu Ye berhenti, sepertinya memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berkata, Wulin, Anda harus membuktikan identitas Anda kepada saya terlebih dahulu. Anda berada dalam daftar resmi korban, Anda tahu. Tang Wulin berkata, tentu saja. Bagaimana saya harus membuktikan diri? Mu Ye bertanya, apa peringkat tempa Anda saat ini? Tang Wulin menjawab, peringkat Saint Craftsman. Saya baru saja mencapai peringkat ini ketika saya belajar di bawah Anda dan Paman Master di Heavendow City. Pada saat yang sama, saya belajar bagaimana mengontrol energi tubuh saya dengan hati-hati hingga ke setiap serat otot saya dari Anda. Anda sudah mengajari saya bahwa ketika saya bisa mengendalikan tubuh saya di tingkat sel, maka saya benar-benar menguasai teknik rahasia body sect. Petik 2. Wah, Mu Ye tampaknya telah menghela nafas panjang. Baiklah, saya juga akan membuktikan identitas saya kepada Anda. Saat itu, ketika kami bepergian ke Star Luo Empire, saya meletakkan dasar yang kuat untuk Anda selama 49 hari latihan dasar. Petik 2. Ujung bibir Tang Wulin sedikit berkedut, Guru, tolong beritahu saya alamat Anda. Kami akan bergegas secepat mungkin. Baik. Petik 2. Mu Ye memberinya alamat dan rute yang harus mereka ambil. Tang Wulin mengakhiri panggilan dan menghela nafas lega. Beberapa orang yang bisa dia percayai saat ini adalah guru dan pamannya. Guru Mu Chen sudah di kota Shrek sejak awal, tetapi nasibnya tidak diketahui. Oleh karena itu, orang pertama yang dia pikir untuk dihubungi adalah Mu Ye dan Zhen Hua. Setelah mengakhiri panggilan dengan Mu Ye, dia segera memutar nomor lain. Ketika dia memutar nomor ini, tangannya sedikit gemetar. Nada dering berdering sekitar 5 kali, tetapi tidak ada yang mengangkat. Hati Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi tenggelam ke dasar lembah. Tepat ketika dia akan mengakhiri panggilan, panggilan itu tiba-tiba terhubung. Siapa ini? Suara rendah dan serak datang dari ujung sana. Ketika Tang Wulin mendengar suara ini, tubuhnya bergetar hebat. Dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya sendiri. Dia segera mulai terisak. Guru. Wulin. Suara di ujung lainnya segera mengangkat satu oktav. Wulin, kamu masih hidup. Kamu di mana? Suara nyaring itu bahkan bisa didengar oleh teman-teman Tang Wulin di sekitarnya. Ya, suara ini milik Mu Chen. Dia adalah pengrajin suci dari generasi yang membawa Tang Wulin ke jalur luas dunia penempaan. Guru, ini aku. Aku masih hidup, aku sudah melarikan diri. Sulit untuk dijelaskan. Senang kamu baik-baik saja. Di mana kamu? Napas Mu Chen jelas sangat gelisah. Setelah napasnya yang berat berlanjut selama beberapa detik, dia berhasil menenangkan emosinya. Aku di Heavendow City. Aku ingin mencari pamanmu, tetapi sehari sebelum kemarin, markas asosiasi pandai besi di Heavendow City sedang diserang dan pamanmu hilang. Ini kekacauan di markas kanan sekarang, saya mengambil alih perintah pribadi, tetapi jangan datang ke sini. Tidak ada jaminan keselamatan dimanapun Anda berada sekarang. Kami akan berbicara lebih banyak ketika hal-hal diselesaikan pada bagian saya. Anda harus pergi mencari tempat untuk sembunyikan duluan. Senang kau baik-baik saja. Yang penting, jangan khawatir. Kakak perempuanmu dan aku tidak terluka. Aku membawanya kembali ke Issea City sebelum ini, dan kami cukup beruntung terhindar dari ini bencana. Petik 2. Akhirnya, ada kabar baik. Tang Wulin menghela nafas lega. Seluruh tubuhnya rileks. Baiklah, Guru, kamu juga berhati-hati. Tang Wulin mengakhiri panggilan dan terengah-engah. Dia secara naluriah melanjutkan untuk memutar nomor lain, tetapi Ye Xinglan meraih dan menghentikannya. Wulin, tenang. Jantung Tang Wulin bergetar dan dia berhenti menelepon. Tanpa ragu, semakin banyak orang yang mereka hubungi, semakin tinggi kemungkinan mereka terungkap. Dia meletakkan komunikator dan mematikannya. Maaf, aku terlalu bersemangat. Dalam situasi mereka saat ini, mereka tidak akan pernah terlalu berhati-hati. Kita akan beristirahat untuk hari ini dan berangkat besok. Kita akan pergi mencari guruku dan paman tuan dulu dan menetap di sana. Kemudian,
Kita akan meminta Yang Mulia Roh Kudus Douluo untuk melihat paman tuanku dan lihat apakah dia bisa memperlakukannya. Jika itu adalah invasi oleh roh-roh jahat, Roh Kudus Douluo harus memenuhi syarat untuk bertarung melawannya. Malam berlalu tanpa banyak bicara. Pagi-pagi keesokan paginya, mereka makan sarapan dan melanjutkan perjalanan dengan diam-diam. Kendaraan tempur Sekte Tang Wulin bisa membawa 8 penumpang dalam keadaan normal. Dengan tambahan Roh Kudus Douluo Yali saat ini, ada 9 dari mereka secara total, jadi agak sempit. Mereka tidak punya pilihan selain menekan beberapa gadis yang lebih kurus di belakang. Semua orang diam sepanjang perjalanan. Pukulan dari insiden baru-baru ini terlalu besar untuk mereka semua. Mereka bahkan tidak berani berpikir tentang para guru yang telah mengajar mereka dan teman-teman mereka dengan siapa mereka memiliki kelas bersama sebelum ini. Untungnya, mereka setidaknya memiliki pilar dukungan spiritual. Orang yang mereka cintai masih berada di sisi mereka. Roh Kudus Douluo Yali adalah satu-satunya pengecualian. Dia duduk di dalam kendaraan dan melemparkan pandangan tak bernyawa keluar jendela. Dia tampaknya telah kehilangan jiwanya. Gu Yue adalah satu-satunya yang tampak sangat bahagia di dalam kendaraan. Dia terus tersenyum pada Tang Wulin dan memanggilnya, "Ayah," dengan suara yang manis. Itu hanya pada saat-saat seperti ini ketika semua orang memandang Tang Wulin dengan ekspresi aneh yang membuat suasana sedikit cerah. Setelah mencapai wilayah pegunungan, jalan mulai bergelombang. Untungnya, kendaraan tempur Sekte Tang hidup sesuai namanya. Itu bisa melintasi sebagian besar kondisi jalan. Akhirnya, di sudut yang jauh, sebuah rumah yang terbuat dari batu muncul di pandangan mereka. Jika Muye tidak memberi mereka petunjuk rinci, itu tidak akan mudah bagi mereka untuk menemukan tempat ini. Ketika Tang Wulin melihat Muye mendorong pintu terbuka dan berjalan keluar dari dalam, matanya memerah lagi. Mampu bertemu seseorang yang sangat disayanginya setelah bencana besar membuatnya hampir tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri. Bab 901, Penyembuhan Roh Kudus. Muye sama bersemangatnya saat melihatnya. Dia bergegas ke Tang Wulin dan memberinya pelukan. Ini luar biasa. Saya berpikir bahwa murid terbaik Sekte Tubuh dalam 1000 tahun terbunuh bersama dengan orang lain, tetapi di sini Anda, aman dan sehat. Tentu, yang lain tahu Muye, selain Yali dan Gu Yue telah kehilangan ingatannya. Mereka semua maju dan memberikan penghormatan. Baiklah, mari kita bicara lebih banyak di dalam. Rumah batu itu berpadu dengan sangat baik dengan gunung-gunung di sekitarnya sehingga bahkan akan diabaikan bahkan jika dilihat dari satelit. Setelah mereka memasuki rumah batu, mereka menemukan bahwa itu adalah dunianya sendiri. Rumah itu terhubung langsung ke pegunungan di bagian belakang, dan ada sebuah gua besar di dalamnya. Setidaknya ada selusin master jiwa dengan basis kultivasi yang tangguh di dalamnya. Itu jelas dari karakteristik luar mereka bahwa mereka semua penguasa jiwa dari Sekte Tubuh. "Guru, bagaimana kabar paman tuanku sekarang?" tanya Tang Wulin. Muye berkata, kondisinya masih stabil, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Orang yang menyerangnya adalah tuan roh jahat yang dekat dengan barisan batas Douluo. Jika bukan karena 3 kata tuan pamanmu 3 kata baju perang, aku takut dia akan sangat membantu. Ayo, aku akan membawa kalian semua padanya. Petik 2. Tang Wulin menoleh ke arah Roh Kudus Douluo. "Bibi Yali, kamu." Yali yang mengatakan kepada mereka untuk memanggilnya alih-alih menggunakan Yang Mulia. Yali mengangguk. Muye menatapnya dengan mata tertuju pada wajahnya. Dia menghela nafas dalam hati tetapi tidak mengatakan apa-apa saat dia memimpin jalan di depan semua orang. Zhenhua telah memulihkan diri di daerah bagian dalam dari kedalaman gunung. Dia berbaring dengan tenang di ranjang yang terbuat dari batu dan menutup matanya dengan erat. Wajahnya pucat, dan di permukaan kulitnya, aura kehijauan yang samar bisa terlihat. Itu membuat seluruh interior ruangan batu tampak suram. Muye menurunkan suaranya dan berkata, ketika armor perang mencapai jajaran 4 kata, itu mencapai jumlah kecerdasan tertentu. Tidak berlebihan untuk menyebutnya tubuh kedua tuan jiwa. Kondisi Zhenhua saat ini adalah bahwa armor perangnya memiliki melindungi organ vitalnya dan berhasil menghalangi invasi roh jahat. Namun, roh jahat ini terlalu kuat. Saya sudah mencoba banyak metode, hanya untuk itu hampir menginfeksi saya juga. Saya tidak punya pilihan selain menyerah. Dengan kekuatan armor tempur 4 kata, yang paling bisa dia lakukan adalah mempertahankan keseimbangan ini.
Namun, tidak ada yang bisa yakin apa yang akan terjadi jika situasi ini berlarut-larut. Petik 2. Yali berjalan ke sisi tempat tidur Zhenhua. Ketika dia melihat cahaya kehijauan di wajah Zhenhua, matanya akhirnya memiliki kilau kehidupan di dalamnya. Cincin jiwa naik perlahan dari bawah kakinya. Dengan aura surgawinya yang secara bertahap mengintensifkan, atmosfer gelap di dalam gua segera bubar. Dengan melepaskan jiwa bela dirinya, tubuhnya sendiri tampaknya telah diperkuat. Wajahnya yang awalnya layu mendapatkan kembali keindahannya yang tiada taraf. Mu Ye, yang melihat dari samping, tidak bisa menahan perasaan kaget. Cincin jiwa Yali bersinar terang, dan dia memancarkan cahaya putih lembut dari tubuhnya. Cahaya menutupi tubuh Zhenhua dan memasukinya seperti helai sutra. Di atasnya, pusaran putih bercahaya mulai terbentuk. Aura kehijauan yang melekat padanya tersedot seperti benang oleh tarikan pusaran putih. Tanpa suara, itu diliputi oleh cahaya putih dan lenyap. Raungan melengking terdengar. Itu terdengar persis seperti raungan kemarahan yang marah. Namun, di hadapan pusaran putih, tangisan hantu-hantu ini mulai melemah. Bola berwarna kehijauan secara berurutan disedot keluar dari tubuh Zhenhua dan dihancurkan oleh pusaran. Kulit Zhenhua mulai membaik. Mu Ye memandang perlakuan Yali terhadap Zhenhua dengan takjub. Dia tidak bisa menahan perasaan sangat terguncang. Dia bisa mengatakan bahwa ini adalah master jiwa Hyper Douluo peringkat dari gelombang kejut aura Yali. Juga, Yali bukan Hyper Douluo biasa, tetapi sistem pemulihan Hyper Douluo. Apa artinya ini? Setidaknya, sejauh yang bisa diingatnya, dia belum pernah melihat sistem pemulihan jiwa master seperti itu. Sudah sangat sulit bagi sistem pemulihan untuk mengolah ke peringkat judul Douluo, biarkan Hyper Douluo. Selain itu, jajaran cincin jiwa Yali tidak lemah sama sekali. Dua cincin jiwanya berwarna merah sedangkan yang lainnya hitam. Bahkan Mu Ye sendiri tidak bisa menandingi dia dalam hal peringkat cincin jiwanya. Orang ini pasti memiliki posisi tinggi di Akademi Shrek, kan? Ketika bola lampu hijau terakhir tersedot keluar, tatapan Yali menjadi suram. Tubuhnya bersinar dengan lapisan cahaya kemasan. Pertama, sepasang sayap emas besar membentang di belakangnya. Tak lama kemudian, baju besi emas muncul dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya, benar-benar menyelimutinya. Cincin cahaya emas naik dari bawah kakinya. Di dalam cincin emas, banyak pola berbentuk bulu emas yang saling terkait. Setelah penampilannya, seolah-olah seluruh gua dicat emas. Kesuraman awal tidak terlihat. Pada saat yang sama, seluruh ruangan gua dipenuhi dengan aura surgawi. Nyanyian rohani bergema di seluruh gua. Itu tak terlukiskan menyenangkan untuk telinga. Semua orang yang hadir di sana merasa seolah-olah jiwa mereka sedang dimurnikan. Sebuah mahkota muncul di kepala Yali, dengan 3 malaikat kecil menari di atasnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan tongkat emas bersinar muncul di genggamannya. Auranya langsung dinaikkan ke tingkat di mana bahkan Mu Ye harus melihat dengan kagum. Armor perang 4 kata. Ini adalah pertama kalinya siapapun yang hadir di sana menyaksikan Roh Kudus Douluo melepaskan baju perang dan jiwa bela diri dengan kekuatan penuh. Meskipun auranya sangat kuat, itu tidak mendominasi atau menekan. Sebaliknya, itu membuat semua orang merasa seolah-olah jiwa mereka dimurnikan. Dia menunjuk tubuh Zhenhua dengan tongkat kerajaan. Segera, kulit Zhenhua berubah ungu. Kemudian, masa ungu ini mulai melonjak keluar seperti segerombolan lebah dan membentuk tengkorak ungu besar di udara. Itu meraung di Yali. Mata Yali bersinar dengan warna kemasan surgawi juga. Mereka dipenuhi dengan kedinginan dan kemarahan, Roh Kudus. Sinar cahaya keemasan menyilaukan keluar dari ujung tongkatnya. Tengkorak ungu bersinar terang dengan cahaya ungu, tetapi hanya bertahan sebentar. Itu dihancurkan oleh cahaya suci itu dan dimurnikan. Namun, pikiran jahat juga menggema melalui gua, Roh Kudus tidak mati. Cahaya keemasan redup dan Yali menarik baju tempur pertempuran 4 kata ke tubuhnya. Auranya yang kuat lenyap, tetapi anehnya, rambut putih keabu-abuannya berubah hitam lagi. Penampilannya juga dikembalikan ke kecantikan mereka yang sempurna. Energi hidupnya, yang telah dia keluarkan sebelum ini, tampaknya telah diisi kembali setelah jiwa bela dirinya dilepaskan. Sebenarnya, pada peringkat Yali, ketika dia menggunakan armor perang 4 kata, basis budidayanya bisa mencapai peringkat limit Douluo. Dengan basis kultivasinya, tidak mudah bahkan jika dia ingin mati, apalagi hanya menghabiskan energi hidupnya.
Kulit Zhenhua sudah kembali normal karena warnanya perlahan kembali padanya. Semua jejak kesuraman telah lenyap. Mu Ye menatap Yali dengan kaget. Kemudian, dia memandang Zhenhua sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, "Terima kasih, Yang Mulia." Yali hanya menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berjalan ke samping. Tatapannya kembali terlihat tidak bernyawa, dan dia menyerupai orang mati yang berjalan sekali lagi. Tepat ketika Tang Wulin dan yang lainnya merasa bahwa Zhenhua membutuhkan lebih banyak waktu sebelum dia pulih, pengrajin surgawi yang berbaring di ranjang batu menghela nafas panjang dan perlahan membuka matanya. Tidak dapat dipungkiri bahwa Roh Kudus Douluo adalah yang terbaik di dunia dalam hal penyembuhan. Zhenhua duduk. Dia memandang dirinya sendiri, lalu memandang Tang Wulin dan Mu Ye di sampingnya. Dia berkata dengan heran, "Aku baik-baik saja. Roh jahat itu." Dia setengah kalimat ketika dia melihat Roh Kudus Douluo berdiri di samping. Dia buru-buru turun dari tempat tidur dan berkata dengan hormat, "Yang Mulia Roh Kudus." Yali meliriknya dan sedikit mengangguk tanpa mengatakan apapun. Zhenhua menenangkan emosinya. Dia tahu tanpa keraguan bahwa itu berkat dia bahwa dia bisa keluar dari ini tanpa cedera. Namun, dia juga bisa tahu dari tatapan Yali bahwa dia telah mengalami pukulan yang mengerikan. Bab 902, Analisis Pengrajin Suci. Tang Wulin mengambil inisiatif untuk berjalan ke depan. Setelah memberi hormat kepada Zhenhua, dia menceritakan kembali peristiwa pada hari ketika Akademi Shrek diserang. Saat Mu Ye dan Zhenhua mendengarkan ceritanya, ekspresi mereka berubah semakin suram. Hanya Tang Wulin dan yang lainnya yang berdiri di depan mereka sekarang yang tahu detail tentang apa yang terjadi ketika kota Shrek dihancurkan. Sebelum amunisi jiwa tetap God Killer Rank, semuanya jatuh. Bahkan pohon emas Akademi Shrek, yang diandalkannya untuk perlindungannya sendiri, telah sepenuhnya menghilang. Suasana di dalam gua terasa mencekik. Zhenhua memandang Tang Wulin, "Wulin, apa rencanamu?" Tang Wulin menurunkan suaranya, "Aku akan mengamati bagaimana hal-hal berkembang terlebih dahulu. Aku akan menunggu sampai situasi di benua itu stabil sebelum kita memikirkan cara untuk perlahan membangun kembali Shrek. Sebelum hal lain, kita harus terlebih dahulu mengangkat diri kita ke jajaran Master Baju Perang Pertempuran Dua Kata." "Paman Master, Guru, apakah Anda tahu di mana kita dapat menemukan harta surga dan bumi yang disebut Velvet Skyreach Chrysanthemum?" Bibi Yali mengatakan bahwa hal ini dapat membantu Gu Yue mendapatkan kembali ingatannya. Petik 2. Tanpa ragu, Master Sekte Tubuh Sekte dan pengrajin surgawi yang berpengetahuan luas. Itu sebabnya Tang Wulin bertanya kepada mereka tentang hal ini dengan tergesa-gesa. Mu Ye mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya sedikit, "Aku sudah mendengarnya, tapi aku belum pernah melihatnya." Zhenhua berkata, "Aku hanya mendengarnya juga. Krisan Skyreach Velvet ini sangat menguntungkan para ahli jiwa yang mengembangkan teknik tubuh. Saya pikir ada tempat yang pasti memilikinya. Banyak harta surga dan bumi paling langka, dapat ditemukan di sana, terutama sistem pabrik." Petik 2. Tang Wulin sangat gembira. "Di mana tempat ini?" Zhenhua berkata, "Lokasi rahasia Sekte Tang. Apakah kamu masih ingat Tang Sekte Ichevire yang diberikan Douluo Asmara kepadamu? Segel itu adalah izin untuk tempat itu. Tapi kamu harus terlebih dahulu menghubungi para petinggi di Sekte Tang." Ketika Tang Sekte disebutkan, tatapan Tang Wulin segera menjadi gelap. Markas besar Tang Sekte juga menderita pukulan yang menghancurkan. "Jangan marah sekarang. Sekte Tang dan Shrek berbeda. Segala sesuatu yang dimiliki Akademi Shrek ada di kota Shrek. Ketika kota Shrek dihancurkan, itu sama dengan menghancurkan pilar paling vital Shrek. Tapi Sekte Tang berbeda. Meskipun sejumlah besar elit Tang Sekte berkumpul di markas, yang penting adalah bahwa hanya sumber daya yang dihancurkan, dan bukan orang-orang. Dari apa yang saya tahu, Douluo Asmara dan Douluo tak berperasaan tidak ada di dalam markas besar pada saat itu. Kalau tidak, mereka mungkin hanya mencegah kehancuran yang disebabkan oleh dua amunisi jiwaku tetap peringkat God Killer jika mereka berdua bekerja sama dengan Atlas Douluo. Bahkan jika mereka tidak bisa, kerusakannya tidak akan begitu parah." Petik 2. Ketika dia mendengar ini, mata Tang Wulin menyala. Jika Sekte Tang dapat mempertahankan kekuatan mereka sampai batas tertentu, maka tentu akan sangat membantu bagi mereka dalam misi mereka untuk membangun kembali Shrek di masa depan. Mereka akan terlalu lemah untuk melakukan apapun jika tugas raksasa diserahkan kepada 8 atau 9 dari mereka.
Zhen Hua menyipitkan matanya sedikit. Dia merenung sejenak dan berkata, tidak ada yang menduga serangan mendadak dari kultus Roh Kudus ini. Kami sama sekali tidak tahu bahwa kultus Roh Kudus memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Namun, mereka mungkin telah benar-benar mengekspos diri mereka dengan ini. Meskipun mereka menghancurkan Shrek City, mereka juga menderita kerugian yang sangat besar. Aku tahu tentang amunisi jiwa tetap dengan peringkat God Killer dengan sangat baik. 3 God Killer disegel begitu mereka dibuat. Bukan hanya karena kekuatan penghancur mereka terlalu besar, itu juga karena terlalu sulit untuk aktifkan mereka. Sejumlah besar energi diperlukan. Sederhananya, jumlah energi yang dibutuhkan untuk menyalakan seluruh kota Shrek hampir tidak dapat mengaktifkan 3 amunisi jiwa tetap ini. Itulah sebabnya, pemujaan Roh Kudus pasti telah mengambil kerugian besar juga dari serangan mendadak yang mereka luncurkan. Satu-satunya hal adalah aku tidak tahu metode apa yang mereka gunakan untuk mengaktifkannya. Petik 2. Seperti sekarang, semuanya benar-benar kacau di luar, tetapi pemerintah federal harus bisa menstabilkannya dalam beberapa waktu. Ketika titik itu datang, kita harus mengamati siapa yang paling diuntungkan dari insiden ini. Mereka kemungkinan besar terkait dengan pemujaan Roh Kudus. Kalian semua masih sangat muda, dan masa muda berarti harapan, meskipun Tuan Jiwa, termasuk Tuan Jiwa pertempuran, tidak dianggap tinggi dibandingkan dengan masa lalu, karena kemajuan pesat teknologi jiwa. Namun, saya harus memberitahu Anda semua ini, jangan pernah kehilangan kepercayaan pada diri Anda karena amunisi jiwa tetap peringkat God Killer ini. Sebenarnya, seorang master baju zirah pertempuran 4 peringkat limit Douluo tidak akan kalah dengan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Dengan sumber daya benua saat ini, tidak mungkin bagi federasi untuk mengembangkan senjata dengan peringkat seperti itu. Holy Spirit Cult mungkin bahkan telah mempersiapkan selama 1000 tahun untuk serangan ini. Itu sebabnya, tidak peduli apa, sangat penting bahwa kalian semua bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanmu. Jadi, saya pikir itu adalah keputusan yang paling cocok untuk kalian semua untuk meningkatkan dirimu ke pangkat Master Baju Perang Pertempuran 2 kata. Meski begitu, kalian semua juga harus mencari jalan untuk masa depanmu sendiri. Shrek benar-benar hancur, dan itu tidak akan mudah untuk membangunnya kembali. Itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan kekuatan individu. Aku akan membutuhkan kekuatan yang cukup kuat. Bahkan jika Sekte Tang utuh, tidak mungkin untuk memiliki kekuatan yang cukup untuk mendukung kalian dalam menyelesaikan masalah ini. Itu karena Shrek terlalu kuat, begitu kuat sehingga seluruh federasi harus takut kali ini. Ketika Roh Kudus memusnahkan kota Shrek, itu juga menghancurkan banyak ahli. Mungkin saja ada tanda-tanda bahwa federasi membantu mereka dari bayang-bayang. Oleh karena itu, jika kalian ingin membangun kembali Shrek, maka Anda harus memiliki pengaruh yang cukup di dalam federasi. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, Zhen Hua terdiam. Dengan suara penuh pemikiran, Tang Wulin bertanya, Paman Tuan, apa yang Anda rekomendasikan agar kita lakukan? Zhen Hua berkata tanpa ragu, daftarkan. Jika saya ingat dengan benar, itu adalah tujuan Anda untuk bergabung dengan militer setelah Anda lulus dari akademi. Ini adalah pilihan yang sangat cocok. Militer tidak tergantung pada dunia politik. Meskipun juga dibagi menjadi banyak faksi, faksi-faksi ini relatif otonom. Dalam keadaan seperti itu, yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan kontrol atas sumber daya militer yang cukup dan naik pangkat. Di masa depan, hanya akan mungkin bagi kalian untuk membangun kembali Shrek ketika Anda memiliki kekuatan bela diri yang cukup besar. Petik 2. Ye Xinglan berkata dengan cemberut, Yang Mulia, kami memiliki begitu banyak senior yang lulus dari Akademi Shrek dan telah menempatkan diri mereka di posisi kepemimpinan di seluruh benua. Tidak bisakah mereka melangkah maju ketika kita akan membangun kembali Shrek? Zhen Hua berkata dengan datar, Nak, jangan naif. Kamu tidak salah mengatakan bahwa Akademi Shrek memiliki murid di mana-mana. Jika ada panggilan keras, aku yakin banyak yang akan menjawab. Namun, itu adalah ketika Shrek Academy masih ada. Hanya kemudian itu akan memiliki efek yang sangat besar. Ini juga alasan sebenarnya mengapa Shrek kuat, tetapi Shrek tidak lagi sekarang. Orang-orang Shrek telah kehilangan inti mereka. Kemudian, ketika kalian memanggil untuk mengumpulkan, berapa banyak orang yang menurut Anda bisa dikerahkan? Seseorang pasti akan dinodai oleh masyarakat begitu dia menjadi bagian darinya. Mereka juga akan memikul lebih banyak tanggung jawab di pundak mereka.
Mereka akan memiliki keluarga dan ikatan. Kemudian, dalam keadaan seperti itu, berapa banyak dari mereka yang benar-benar akan menghadapi kematian tanpa cacat dan menemani kalian membangun kembali Shrek bersama? Melihatnya dari sudut pandang lain, meskipun kamu semua adalah anak muda yang sangat berbakat, pernahkah kamu mempertimbangkan fakta bahwa basis kultivasi kamu hanya pada jajaran Raja Roh dan Kaisar Jiwa? Siapa yang tahu berapa banyak seniormu yang memiliki basis kultivasi yang lebih unggul dari Anda? Kualifikasi apa yang Anda harus panggil mereka? Apa yang memberi Anda hak untuk mewakili Shrek? Tidak pernah cukup hanya mengandalkan kata-kata dari Shrek Seven Monsters saat ini kecuali jika hari itu tiba di mana Anda semua dapat menjadi tuan baju perang 4 kata dan memiliki kekuatan yang dapat mengejutkan massa. Hanya dengan begitu hal itu mungkin terjadi. Anda harus ingat, untuk membangun kembali Shrek, Anda tidak boleh kekurangan kekuatan dan kekuatan. Bab 903, rencananya. Kata-kata Zhenhua terdengar tegas, kuat, nyaring dan tegas. Seolah-olah kata-katanya penuh dengan kebijaksanaan yang mencerahkan Tang Wulin dan teman-temannya. Ya, seperti yang dikatakan Tang Wulin, mereka hanya bisa bergantung pada diri mereka sendiri saat ini. Di sisi lain, mereka masih jauh dari cukup kuat untuk memulihkan dan membangun kembali Shrek. Hanya ada satu alasan dan itu karena mereka terlalu lemah. Aku mengerti. Ye Xinglan mengangguk dengan keras. Kalian semua tidak boleh masuk militer dengan nama asli kamu. Aku akan memikirkan sesuatu tentang identitas kamu. Aku percaya kalian semua telah belajar keterampilan rias. Kamu semua akan membutuhkan persona baru. Kamu akan menggunakan identitas baru kamu untuk berjalan di masyarakat saat Anda sedang membangun kekuatan Anda. Petik 2. Zhenhua berbicara dengan ekspresi serius. Mungkin seseorang terlihat baik untuk memulai masalah karena dunia telah damai terlalu lama. Kalian semua bukan hanya harapan Shrek tetapi juga harapan untuk masa depan benua Douluo. Jika prediksi saya benar, fraksi Hawk akan menggunakan penghancuran kota Shrek untuk mengadvokasi perang. Mereka akan menggunakan dalih berperang melawan teroris untuk memperluas angkatan bersenjata dan peralatan militer. Selalu ada orang yang tujuannya adalah penyatuan seluruh Douluo Star. Aku takut perang akan segera terjadi. Tidak hanya secara internal tetapi, sangat mungkin, secara eksternal juga. Tentu saja, ini hanya dugaan saja sekarang. Kita masih perlu memantau situasi untuk mencari tahu kemana ini mengarah. Petik 2. Muye berbicara, bagaimana denganmu? Apakah kamu akan kembali? Zhenhua tersenyum pahit dan berbicara, saya tidak tahu, tapi saya tidak bisa kembali sekarang. Saya hanya akan berakhir sebagai target jika saya kembali terlalu cepat, tanpa kekuatan dan dukungan Akademi Shrek dari Tang Sek Markas. Tang Wulin berbicara, Paman Master, Guru Mu Chen sekarang berada di markas asosiasi Blacksmith di Heaven Dow City sekarang. Dia mengatakan bahwa dia mengendalikan situasi seperti sekarang. Mata Zhenhua cerah. Mu Chen ada di sana. Itu luar biasa dan membuat kembalinya aku bahkan lebih tidak perlu. Lebih baik tetap berada dalam bayang-bayang daripada di bawah cahaya. Aku tidak berharap bahwa pengaturan asosiasi akan berguna sekarang. Wulin, kalian semua akan tetap tinggal di sini dan bekerja pada baju perang pertempuran 2 kata Anda terlebih dahulu. Saya akan memberikan panduan tentang membuat baju perang untuk Anda semua. Ketika Anda selesai membuat baju besi Anda, saya akan menghubungi Tang Sekte untuk membantu menyembuhkan kecil Anda pacar. Setelah perawatannya selesai, kalian semua harus mendaftar di militer. Petik 2. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan segar dan termotivasi ketika pikirannya diluruskan. Dia harus melanjutkan dengan hati-hati dan yakin bahwa setiap langkah yang diambilnya pasti berkaki panjang mengingat situasi saat ini. Tang Wulin dan teman-temannya tetap tinggal dan mulai menempa baju perang mereka sekali lagi di bawah bimbingan Zhenhua. Zhenhua hanya memberikan beberapa pendapat terarah, tetapi operasi spesifik semua dilakukan sendiri. Dalam membuat baju perang pertempuran 2 kata, pertama-tama mereka perlu meninggikan semua logam armors mereka menjadi logam yang ditempa jiwa sebelum menambahkan sayap, diikuti dengan menuliskan sirkuit nanti. Di sisi lain, bagian tersulit dari keseluruhan proses tidak terletak pada prasasti rangkaian akhir. Baik Yuanen Yehui dan Ye Xinglan bisa menyelesaikan tugas itu dengan mudah. Mereka memiliki kekuatan jiwa yang memadai untuk menyelesaikan prasasti sirkuit dengan basis kultivasi jiwa kaisar mereka. Proses penempaan adalah yang paling sulit dari semuanya. Lebih tepatnya,
Rencana yang dibuat Tang Wulin sebelumnya untuk menggunakan paduan roh dalam baju perang satu kata mereka telah memberi lebih banyak tekanan pada dirinya sendiri. Armor perang satu kata yang terbuat dari paduan roh bisa mengurangi penggunaan sumber daya dalam skala besar. Tidak perlu menyia-nyiakan bahan yang dibutuhkan untuk membuat armor pertempuran satu kata karena itu dapat digunakan lagi untuk armor pertempuran dua kata. Kesulitan prasasti rangkaian inti akan berkurang sedemikian rupa sehingga mereka hanya perlu sedikit menambah kompleksitas dan fitur khusus dari rangkaian. Namun proses penempaan untuk metode ini bahkan lebih sulit daripada membuat armor pertempuran dua kata secara langsung. Pertama, Tang Wulin tidak mampu melakukan kesalahan karena kegagalan bukanlah suatu pilihan. Dia harus berhasil pada upaya pertama tanpa memiliki kesempatan untuk diadili. Selain itu, dia perlu memastikan bahwa dia tidak mempengaruhi sirkuit inti asli saat dia memalsukan, sementara secara bersamaan dia perlu memadukan menempa logam baru. Dia tidak benar-benar yakin bahwa dia bisa menyelesaikan tugas seperti itu ketika dia adalah pandai besi peringkat 6. Namun, sekarang situasinya berbeda. Dia sudah menjadi Saint Craftsman. Saint Craftsman termuda dalam sejarah seluruh benua Douluo. Palu ganda Tang Wulin mengetuk baju besi emas di depannya. Aroma aura lembut secara alami terpancar dari tubuh Tang Wulin dengan setiap ketukan yang dibuatnya. Aura ini, yang untuk menyesuaikan armor perang di bawah palu tempa dengan sempurna, tidak hanya berasal dari fluktuasi kekuatan jiwanya tetapi juga fluktuasi esensi darahnya dan bahkan dukungan dari kekuatan spiritualnya yang masif. Sepasang palu tempa di tangan Tang Wulin sangat berbeda dari sebelumnya. Palu logam berat asli yang ditempa roh telah berubah menjadi palu logam berat yang ditempa jiwa sekarang. Perbedaan antara penempaan jiwa dan penempaan roh adalah bahwa penempaan jiwa tidak hanya memberikan kehidupan tetapi kecerdasan pada logam. Logam yang dipenuhi kecerdasan bisa berempati dengan tuannya. Dengan demikian, suara yang dibuat oleh pasangan palu logam berat yang ditempa jiwa setiap kali mereka mengetuk melawan armor perang berbeda. Itu akan sedikit terdistorsi, sesuai dengan niat Tang Wulin untuk menghindari pola yang rumit, dengan akurasi sedemikian rupa sehingga ia tidak mengubah pergoresan asli dan juga meningkatkan kekuatannya sesuai kebutuhan. Satu ketukan dari palu itu sama dengan efek puluhan ketukan di masa lalu. Ini adalah manfaat dari penempaan jiwa, dan Tang Wulin dapat melakukan kontrol yang lebih tepat dan sangat mengurangi kemungkinan kegagalan. Penempaan armor pertempuran dua kata membutuhkan logamnya untuk ditinggikan menjadi logam yang ditempa jiwa dan juga penambahan jenis logam lain untuk mencapai paduan yang lebih kuat. Hanya Saint Craftsman yang mampu menyelesaikan semua ini dengan sempurna. Sisa kelompok berdiri di dekatnya ketika mereka memandangnya termasuk pengrajin suci Zhenhua, yang tidak tertandingi pada masanya. Peningkatan Tang Wulin ke Saint Craftsman dilakukan di bawah bimbingan Zhenhua, tetapi bahkan ia bisa melihat seni penempaan Tang Wulin. Ini adalah puncak pelatihan yang diterima Tang Wulin dari Mu Ye. Bertahun-tahun akumulasi pengalaman akhirnya memungkinkan dia mengendalikan kekuatannya yang tak terduga. Kontrol diri Tang Wulin sudah jauh lebih besar dari sebelumnya, dan ini dikombinasikan dengan penempaan memungkinkannya untuk menstabilkan level Saint Craftsman-nya dalam beberapa bulan singkat. Meskipun ia masih tidak mampu bersaing dengan pengalaman mendalam Mu Chen sebagai Saint Craftsman, tapi itu sudah sangat mudah baginya untuk menyelesaikan proses penempaan baju tempur pertempuran dua kata. Di sisi lain, ketika mereka menyaksikan Tang Wulin, anggota Shrek Seven Monsters lainnya merasa bahwa penempaannya sekarang jelas jauh lebih santai dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dia tampak kurang suram, namun setiap ketukan yang dia buat menghasilkan suara merdu yang mirip dengan irama musik. Ketukan keras dari masa lalu tidak lagi terdengar. Proses penempaannya yang menakjubkan membuat mereka merasa nyaman, seolah-olah jiwa mereka terangkat bersamaan dengan ketukan lembut palu-palu miliknya. Su Lizhi adalah yang pertama duduk bersila. Dia merasa tercerahkan setelah mendengarkan suara tempaan Tang Wulin. Teman-temannya duduk berturut-turut dan memasuki kondisi meditasi dengan tenang juga. Hanya Gu Yue yang tetap menatap Tang Wulin dengan matanya yang besar, tanpa berkedip. Dia memiringkan kepalanya sesekali, tampak bingung seolah sedang memikirkan sesuatu. Tang Wulin pertama kali mulai menempa baju perangnya sendiri. Ini bukan karena keegoisan tetapi karena dia tidak benar-benar percaya diri pada kemampuannya untuk meningkatkan armor pertempuran pertama kali. Dia tidak pernah bisa membiarkan dirinya bereksperimen dengan baju perang temannya. Selain itu, dia paling akrab dengan baju besinya sendiri. Pada kenyataannya, setelah dia mulai memalsukan penempaan,
dia memasuki kondisi yang membuat prosesnya tampak seperti itu. Dia pertama kali menyelesaikan penempaan cakar naga emas kanannya. Cakar naga emas sekarang tampaknya sedikit lebih tebal dan lebih berat dibandingkan dengan itu dari armor pertempuran satu kata. Pola di atasnya terukir lebih dalam sementara seluruh cakar sedikit lebih besar juga. Ada lebih banyak ruang yang tersisa baginya untuk melakukan inskripsi sirkuit jiwa nanti. Warna asli emas muda dari baju perangnya menjadi lebih dalam setelah menyatu dengan jenis ketiga logam langka. Itu memancarkan pesona yang menyenangkan ketika logam mulai mekar dengan vitalitas setelah ditingkatkan dari 1000 halus ke tanggulin yang dipalsukan dengan semangat bahkan bisa merasakan apa yang tampak seperti pori-pori pada logam yang berubah saat ia bernapas. Dia awalnya berencana untuk menambahkan 2 jenis logam langka untuk memadukan armor tempur 2 kata miliknya. Namun, ia akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya dan hanya menambahkan 1 jenis logam langka atas saran Zhenhua. Zhenhua menyarankan Tanggulin untuk melakukannya karena tingkat penempaan Tanggulin meningkat terlalu cepat, jadi dia mungkin akan mencapai semacam terobosan segera. Armor perang 2 kata adalah inisiasi sebenarnya dari armor perang. Tanggulin sudah menjadi Saint Craftsman, jadi dia mampu menggabungkan 2 jenis logam, tapi dia baru saja mencapai peringkat seperti itu. Sekering terlalu banyak jenis logam akan sangat menguji tingkat keahliannya saat ini. Untuk memastikan bahwa baju perang mereka akan sempurna di masa depan, Tanggulin hanya bisa menambahkan 1 jenis logam untuk menempa untuk mencapai kesempurnaan. Bagaimanapun, mereka masih perlu memalsukan armor pertempuran 3 kata dan 4 kata. Akan lebih baik jika dia bisa menempa dengan kepercayaan penuh saat itu. Bab 904, Kekhawatiran Sensing. Dalam keadaan normal, 1 set baju tempur pertempuran 2 kata hanya akan membutuhkan logam yang ditempa roh. Oleh karena itu jarang sebagai tanduk unikon bagi Master Armor Tempur untuk menggunakan armor pertempuran 2 kata alloy, apalagi 3 jenis alloy. Armor perang 2 kata adalah peningkatan besar-besaran dari armor pertempuran 1 kata, sehingga fungsi alloy secara bertahap akan terungkap. Itu sudah cukup untuk basis budidaya mereka saat ini. Tanggulin selesai menempa sepotong baju perang, diikuti oleh Ye Xinglan membawanya ke ruang anekoik lain untuk menyelesaikan produksinya. Tanggulin, sebagai Saint Craftsman, menjadi lebih terampil dengan berlalunya waktu. Tugas mengangkat armor pertempuran itu berarti baginya. Untuk memastikan hasil yang sempurna, ia harus mencurahkan seluruh perhatiannya selama menempa. Meskipun ia melakukan penempaan dengan mudah, keterampilan penempaannya yang telah selesai memungkinkannya untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang wilayah penempaannya sekarang. Dunia di luar berada dalam pergolakan besar, namun hanya ada sekelompok pemuda yang mengangkat diri mereka dengan kekuatan penuh di dalam gunung ini. Dalam minggu, ini adalah ibu kota provinsi Federasi Douluo dan dulunya kota terbesar kedua di benua yang didahului oleh kota Shrek. Saat ini, itu adalah kota terbesar di benua itu setelah kota Shrek dihancurkan. Suasana minggu tegang akhir-akhir ini. Tidak ada cara untuk menyembunyikan insiden kota Shrek dihancurkan oleh warganya. Master jiwa jahat membenci Akademi Shrek karena menindas mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan juga Tang Sekte yang telah terus-menerus mengirimkan pejuang pertempuran jiwa pertempuran untuk menghilangkan penguasa jiwa jahat di benua. Bagaimana dengan tempat yang berada di peringkat ketiga di antara tempat yang paling menjijikkan? Itu tidak lain adalah ibu kota benua Douluo, kota Mingdu. Banyak warga memilih untuk pindah ke desa-desa dan kota-kota kecil setelah serangan teroris karena mereka memperhatikan keselamatan mereka. Pada saat yang sama, mereka khawatir tentang situasi politik. Parlemen Federasi mengumumkan pembubarannya, sehingga pemerintah berada dalam situasi disfungsional. Berikutnya adalah perombakan parlemen, sementara pencarian besar-besaran dan pembalasan terhadap serangan teroris Tuan Roh Jahat belum pernah terjadi sebelumnya. Kultus Roh Kudus tampaknya telah meramalkan kemungkinan pembalasan. Setelah serangan teroris, tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Dengan demikian, terlepas dari pengabdian penuh tentara Federasi untuk pencarian, mereka tidak dapat menemukan apapun. Perombakan parlemen akhirnya selesai setelah 3 bulan. Fraksi elang yang menganjurkan perang menduduki posisi mengendalikan. War God Hall mengamankan 7 kursi di parlemen federal sementara kursi militer bertambah sepertiganya. Setelah perombakan parlemen selesai, banyak keputusan pemerintah diadopsi untuk menegakkan kebijakan yang tidak meredakan terhadap pemujaan Roh Kudus.
Siapapun memiliki wewenang untuk membunuh tuan-tuan roh jahat saat melihatnya. Orang tersebut akan sangat dihargai oleh Federasi setelah pembunuhan diverifikasi, sementara mereka yang memberikan informasi kepada Federasi akan dihargai juga. Secara bersamaan, Parlemen memutuskan untuk memperpanjang keterlibatan War God Hall sambil memperluas pasukan militer untuk melakukan serangkaian operasi lanjutan yang ditargetkan pada Holy Spirit Cult. Namun, tugas yang paling penting adalah memastikan perdamaian di antara rakyat. Parlemen Federal memberi wewenang kepada tentara untuk memasang peralatan deteksi paling canggih di semua kota besar dan melakukan pemindaian menyeluruh terhadap setiap kota sehingga setiap potensi ancaman akan dinetralkan. Dengan adanya beberapa langkah keamanan, situasi Douluo kontinen berangsur-angsur stabil setelah ledakan bencana di kota Shrek 6 bulan lalu. Hanya sebuah kawah besar yang tersisa di tempat yang dulunya adalah kota Shrek. Yang mengejutkan kebanyakan orang adalah bahwa respons Tang Sek terhadap ledakan itu suam-suam kuku. Bahkan, sisa perusahaan Tang Sekte di kota-kota besar ditutup secara berurutan. Era Dazzling era Tang Sek Technology Company yang dikelola langsung oleh Tang Sek ditutup sepenuhnya. Semuanya menjadi sunyi. Sekte yang dulunya paling kuat di benua itu tampaknya merana setelah pukulan hebat dari ledakan. Yang pasti, itu adalah situasi yang tidak diinginkan kebanyakan orang. Ada beberapa lulusan Shrek Academy yang dengan tegas menyuarakan pandangan mereka tentang pembalasan dan pembangunan kembali akademi. Beberapa orang juga mengusulkan ke Parlemen Federal yang baru untuk membangun kembali kota Shrek. Namun, tidak ada rencana seperti itu saat ini, karena mereka tidak dapat mengelola masalah ini dalam waktu singkat. Wilayah yang seharusnya menjadi kota Shrek tetap menjadi lubang kawah besar. Kakak, apakah kamu berpikir bahwa Federasi akan membangun kembali Akademi Shrek? Shen Xing bertanya kepada saudari peringkat 2 bintangnya yang berdiri di sisinya. Shen Yue didorong ke panggung depan oleh militer untuk menjadi salah satu perwira militer penting dan penting dari fraksi muda. Dia juga memenuhi syarat sebagai anggota parlemen setelah pemilihan ulang. Sementara itu, dia dipindahkan kembali ke militer untuk memegang posisi penting. Shen Yue mengerutkan kening. Akan sulit untuk melakukannya. Selain itu, apa yang akan terjadi bahkan jika Akademi Shrek dibangun kembali? Yayasan Shrek hilang, Paviliun Dewa Laut juga hilang. Bahkan jika Akademi Shrek dibangun kembali, itu tidak akan menjadi yang teratas akademi di benua lagi seperti pada awalnya. Petik 2. Meskipun Letnan Jenderal ini berasal dari Akademi Master Sun Moon Soul yang dianggap saingan Akademi Shrek, dia masih berduka atas kehilangannya ketika dia mengetahui bahwa Akademi Top di benua itu dilenyapkan. Dalam arti tertentu, kota Shrek adalah salah satu ikon demokrasi di Douluo kontinen. Lokasi yang independen dan netral seperti itu menyulitkan pemerintah. Namun demikian, ia berperan penting yang melindungi hak-hak demokratis rakyat jelata dan banyak kelompok lainnya. Kontrol pemerintah federal atas benua itu tidak diragukan lagi akan lebih mudah sekarang setelah Shrek pergi. Namun, sistem check and balance yang lemah tidak akan sehat untuk pengembangan jangka panjang benua itu. Shen Yue bukan dari fraksi elang militer, tapi dia berasal dari fraksi Dove yang menganjurkan membela benua terhadap yang lain. Serangan teroris yang belum pernah terjadi sebelumnya membawa fraksi Hawk ke kekuasaan dalam skala besar. Namun, fraksi Dove juga berhasil memanfaatkan situasi dengan mengakuisisi beberapa wilayah di mana ia dikerahkan oleh fraksi Dove. Shen Yue merasa cukup khawatir karena dia takut stabilitas benua di masa depan akan terpengaruh setelah fraksi Hawk menduduki posisi memerintah. Sebagai seorang perwira militer berpangkat tinggi, dia sadar akan perbedaan pendapat tentang menyatukan planet ini. Douluo kontinen telah memimpin bersama dengan teknologi jiwanya. Shen Xing memandangi adik perempuannya yang mengerutkan kening, tetapi pikirannya sudah melayang ke atas. Dia ingat wajah itu dengan jelas di benaknya. Dia tidak akan pernah melupakan pria yang muncul dalam mimpinya hampir setiap malam selama periode itu. Apakah dia sudah mati? Apakah dia mati dalam ledakan kali ini? Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam kepadanya sekarang. Namun, dia merasa sangat sedih di hatinya karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Baru-baru ini, dia berada dalam kondisi depresi untuk waktu yang lama. Seorang pria dan seorang wanita berpegangan tangan saat mereka berjalan di sepanjang jalan yang luas. Sosok mereka ramping dan tinggi tetapi fitur wajah mereka biasa. Pria muda itu tingginya lebih dari 1,9 meter dengan sepasang lengan panjang,
pinggang ramping, dan bahu lebar. Gadis muda itu juga memiliki tubuh yang sangat tinggi dan ramping, terutama kakinya yang panjang dan indah. Satu-satunya kelemahan adalah kulitnya terlihat pucat sementara penampilannya cukup biasa. Kami di sini. Pria muda itu menunjuk ke sebuah kedai teh ketika dia membimbing gadis muda itu ke arah itu. Gadis muda itu membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi dia menahan diri. Dia tidak bisa menahan cibiran bibirnya seolah dia merasa tidak puas. Seorang pelayan segera menyambut mereka ketika mereka berjalan ke dalam kedai teh. Meja untuk 2 orang. Pria muda itu mengangguk dan berbicara, kami ingin minum teh Da Hong Pao. Tatapan pelayan sedikit berubah, berapa kali Anda ingin teh direndam? Pemuda itu menjawab, 3 kali akan menyenangkan. Akan menjadi hambar jika terlalu sering tenggelam. Tentu, tolong ikuti saya. Pelayan berbalik dan berjalan ke atas setelah mengatakan itu. Pria muda dan gadis muda mengikuti di belakang ketika mereka naik ke atas. Pelayan tidak berbicara lagi tetapi membimbing mereka ke lantai 2. Mereka berjalan sampai ke ujung koridor ketika dia mengetuk dinding dengan lembut. Dinding terbuka untuk membuka pintu. Pelayan itu memberi isyarat agar mereka melanjutkan. Pemuda itu menarik gadis muda itu saat mereka berjalan ke dalam ruangan. Itu adalah kedai teh di dalam. Ada seseorang yang duduk bersila di atas bantal terburu-buru di belakang meja teh sambil menyeduh tehnya. Silakan duduk, katanya dengan tenang.